Dalam gumpalan cahaya dan bayangan yang tebal dan gelap, ada semburan aura dingin dan jahat. Saat aura itu melonjak, sepasang mata merah darah tampak menyala, menatap dingin ke arah Tang Ao, dan meledak dengan pikiran yang sangat jahat dan penuh kebencian, mengungkapkan sifat jiwa yang tersisa dari binatang buas itu. Orang pembawa sial kau, dasar semut rendahan, kau benar-benar merusak perbuatan baikku. Kalau begitu, kau akan mati bersamanya. Jiwa binatang buas yang tersisa meraung marah dan berbahaya, dan semburan aura mengerikan keluar darinya. Jiwa Ye Jianyi sekarang dalam kebingungan dan kekacauan. Kehendak yang luas menyelimuti jiwa Ye Jianyi untuk mencegahnya diserang oleh kekuatan jiwa sisa binatang buas itu lagi. Cahaya putih cemerlang menyala dan melesat langsung menuju cahaya hitam itu. Aura kuat yang tak terlukiskan melonjak di dalamnya, seolah-olah itu dirancang khusus untuk menahan binatang buas yang kacau itu. Kabut hitam pekat keluar dari cahaya hitam, bagaikan ibel yang turun dari langit, dan menyerbu dengan ganas, bertabrakan dengan cahaya putih dalam sekejap, meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, Tang Ao merasakan jiwanya terguncang. Meskipun Tang Ao secara alami lebih unggul saat menghadapi sisa jiwa binatang buas itu dengan restu dari kehendak luas Holy Lord, kekuatan makhluk ini saat masih hidup terlalu mengerikan. Ia juga merupakan eksistensi yang berjuang dan melahap kekacauan. Meskipun hanya ada sedikit kekuatan yang tersisa, ia sangat kuat. Selama penyerangan, Tang Ao harus memastikan bahwa jiwa Ye Jianyi yang rapuh tidak akan terlalu terpengaruh, dan ia harus mempertimbangkan semua aspek. Hal ini mengakibatkan dirinya sangat dibatasi dalam banyak aspek dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Haha, dasar semut rendahan, kau terlalu banyak pikiran. Meskipun kau memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang dapat menyaingiku, sangat disayangkan bahwa itu masih tidak berguna. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengirimiku makanan terbaik. Kau dan dia akan kuhabisi bersama, kata Chaos Beast sambil tertawa muram. Hati Tang Ao sedikit mencelos. Ini adalah saat yang paling kritis bagi dirinya dan Ye Jianyi. Jika mereka tidak dapat mengalahkan jiwa binatang buas yang tersisa dan menekannya sepenuhnya, binatang buas itu akan melahap jiwa dan keinginan mereka sedikit demi sedikit dan menjadi makanan bagi reinkarnasinya. Setelah merasakan keadaan jiwa Ye Jianyi saat ini, dia melihat bahwa jiwanya terus bergetar dan bergejolak. Meskipun ada kekuatan yang mengalir keluar darinya, jiwanya sangat kacau. Dalam situasi seperti itu, keinginannya sama sekali tidak jelas. Dalam pertarungan antara roh dan jiwa, hal terpenting adalah menjaga kesadaran tetap jernih setiap saat. Hanya ketika kesadaran cukup jernih, seseorang dapat terus bertahan. Namun, Ye Jianyi jelas tidak dapat melakukan ini sekarang. Dia terlalu lemah. Jika ada lebih banyak waktu, Tang Ao tentu akan menunggu hingga Ye Jianyi berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, setidaknya ke tingkat ke-12 dari penempaan tubuh sebelum dia dapat dengan aman menghancurkan jiwa binatang buas yang tersisa, tetapi sekarang tidak ada lagi waktu tersisa baginya untuk belajar dan menunggu. Pertarungan di atas ring akan segera dimulai. Jika Ye Jianyi belum memecahkan masalah jiwa binatang buas yang tersisa saat itu, begitu dia dipukul keras di atas ring dan menjadi gila, jiwa yang tersisa akan segera memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat melahap keinginannya, tidak memberinya kesempatan. Itulah sebabnya Tang Ao harus segera menyelesaikan masalah ini. Dalam sekejap, Tang Ao tiba-tiba menggabungkan kehendak luas dan rune cahaya suci menjadi satu. Dengan cara ini, dia siap menggunakan kekuatan terkuat untuk secara paksa mengeluarkan jiwa binatang buas yang tersisa. Gelombang aura mengerikan meledak. Ketika jiwa sisa binatang buas itu merasakan bahwa Tang Ao tengah mengoperasikan dua kekuatan dan menggabungkannya, aura kehancuran menyelimutinya. Secara alami, ia tahu bahwa jika ia membiarkan aura ini turun padanya, ia pasti akan mati. Pikiran-pikiran brutal mengalir untuk sementara waktu, dan cahaya merah yang menyeramkan jatuh pada Ye Jianyi lagi. Pada saat ini, tuan rumah ini, yang seharusnya menjadi kuali reinkarnasinya, menjadi sedotan terakhirnya. Efektivitas upaya keras selama 10 tahun terakhir bergantung pada momen ini. Wahai diriku yang sebenarnya, apakah kau masih linglung dan tertidur lelap? Tidakkah kau merasakan ancaman kematian? Tidakkah kau merasakan napas konspirasi penjajah asing terkutuk ini akan segera berhasil? Mengapa kau tidak membuka matamu dan melawannya? Karena berada di dalam jiwa Ye Jianyi, keinginan aslinya dapat memainkan peran kunci kapan saja. Selama dia condong ke salah satu sisi, itu dapat segera membawa kekuatan yang luar biasa padanya. Dengan berkah kekuatan seperti itu, kekuatan dampaknya setidaknya akan berlipat ganda. Untuk mencapai hal ini, itu tergantung pada kekuatan mana yang lebih dekat dengan jiwa Ye Jianyi. Jiwa sisa binatang buas yang kacau itu telah tersembunyi di dalam tubuhnya selama lebih dari 10 tahun.
Sejak saat ia dilahirkan, jiwa itu telah menjadi satu dengannya, dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat dipisahkan. Sebagai perbandingan, Tang Ao secara alami menjadi penyerbu asing. Ketika jiwa Ye Jianyi tidak memiliki kemampuan berpikir lagi, ia mendekati pantai sisa jiwa binatang buas yang kacau, dengan gelombang napas kehidupan misterius yang melonjak dan mengaduk di dalamnya. Tang Ao dengan tajam merasakan transformasi dan pengoperasian kekuatan itu. Pikirannya sedikit berubah. Dia tahu bahwa sudah terlambat untuk membangkitkan keinginan Ye Jianyi sekarang. Dia hanya bisa menggunakan guntur dan kilat untuk memutus kekuatan jiwa sisa binatang buas itu terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, rune cahaya suci tiba-tiba meledak. Setelah hampir setahun merenung dan mempersiapkan diri, Tang Ao kini telah menguasai pengoperasian kekuatan rune cahaya suci dengan mudah. Sebagian besar misterinya sudah berada di bawah kendalinya, jadi saat ia mengaktifkannya, cahaya terang seperti matahari di langit langsung memancar keluar. Cahaya putih salju itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap mata, cahaya itu merasuki seluruh jiwa Ye Jianyi. Baru pada saat inilah Tang Ao akhirnya menyadari bahwa ada saluran penghubung yang sangat tidak jelas dan sulit dideteksi antara sisa jiwa binatang buas yang kacau itu dan jiwa Ye Jianyi. Itu adalah benang hitam pekat yang sangat tipis sehingga hampir tidak terlihat, dengan semburan aura samar mengalir cepat di antaranya. Melihat ini, Tang Ao mencibir dalam hatinya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan samar, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Kemudian dia segera mengaktifkan kekuatan rune cahaya suci, dan di bawah aliran kehendak yang luas, itu berubah menjadi pedang panjang seputih salju, dan langsung menebas benang sutra hitam itu. Cahaya putih langsung melewatinya tanpa halangan atau perlawanan apapun. Setelah pisau itu jatuh, kekuatan dahsyat dari rune cahaya suci secara alami memotongnya. Jiwa yang tersisa dari binatang buas itu tiba-tiba kehilangan dukungan koneksi yang paling efektif, dan tidak dapat lagi merasakan kekuatan spiritual Ye Jianyi. Napasnya mulai turun dengan cepat, dan mencapai titik beku dalam sekejap mata. Tang Ao mencibir dalam hatinya, dan kehendaknya yang luas meledak, langsung menutupi bola cahaya hitam itu dan langsung menutupinya. Rune cahaya suci segera menutupinya, dan cahaya putih terang meledak, membungkusnya sepenuhnya, menghilangkan kehendak di dalamnya sedikit demi sedikit. Tidak, ini tidak mungkin. Kau hanya seekor semut biasa. Kau tidak ada apa-apanya di hadapanku. Kau ingin menghancurkan rencana 10.000 tahunku, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Jiwa sisa dari Chaos Beast meledak dengan raungan yang tajam dan mengerikan, dan gelombang aura dan kekuatan yang mengerikan melonjak darinya. Saat guntur menggelegar di seluruh area, seolah-olah seekor binatang buas yang memiliki kemauan dari zaman kuno tiba-tiba membuka matanya dan terbangun. Keagungan yang mengerikan turun langsung ke Tang Ao. Pada saat itu, dia merasa seperti seekor semut yang menghadapi gunung yang megah. Selama mengalir sedikit, ia akan segera terbalik dan menguburnya sepenuhnya, tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Kekuatan binatang buas yang kacau itu begitu mengerikan sehingga dapat dilihat dari sini. Ekspresi Tang Ao bergerak, pikirannya berubah dengan cepat, dan kehendak besar yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya. Hanya sebagian dari jiwa binatang buas yang tersisa. Kekuatannya sebenarnya sangat terbatas. Hanya saja kekuatannya dalam kehidupan terlalu kuat. Berasal dari kekacauan, ia secara alami membawa serta tekanan kuat yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup, cukup untuk memengaruhi pikiran dan bahkan berubah menjadi kekuatan fisik. Namun di hadapan Tang Ao, itu saja belum cukup. Dengan restu dari kehendak luas Holy Lord, selama dia mengaktifkan kekuatan ini sepenuhnya, itu akan menjadi musuh alami dari tekanan jiwa sisa binatang buas yang kacau itu, dan dia bisa langsung menembusnya. Dalam sekejap mata, cahaya putih yang menyilaukan itu berubah menjadi tombak. Dia menusuk dengan ganas jiwa yang tersisa dari binatang buas itu. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya menembus bayangan ilusi dan masuk lebih dalam ke kedalaman. Dalam sekejap mata, dia mencapai tempat terdalam, di mana kemauan yang kacau berputar dan berjuang. Biarkan ini berakhir di sini, kau binatang buas kuno, peninggalan kekacauan, waktumu telah berlalu, dan kau akan sepenuhnya dimusnahkan di bawah kekuatan waktu yang menghancurkan. Tang Ao berteriak, nadanya membawa keagungan tertinggi, seolah-olah dia adalah dewa raksasa yang telah menekan dunia untuk selamanya, suaranya sangat kuat. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, terus-menerus mengumpulkan pengalaman dan melakukan banyak hal, hanya untuk memanfaatkan kesempatan sebelum 5 pembusukan langit dan manusia tiba, ketika aturan langit menjadi kacau, dan terlahir kembali sebagai manusia. Aku akan memiliki kekuatan keabadian dan tidak akan pernah gagal.
Jiwa yang tersisa dari binatang buas yang kacau itu masih memiliki rasa enggan yang kuat dan sama sekali tidak mau mengakui kekalahan. Ia mengeluarkan raungan yang keras dan bahkan mencoba untuk menembus tombak rune cahaya suci yang dibungkus dengan kemauan yang besar dan melarikan diri lagi, tetapi ia hanyalah binatang buas yang terjebak dan berjuang sampai akhir. Dengan mata menyipit, kehendaknya yang besar meledak sepenuhnya, secara langsung memengaruhi sedikit kemauan terakhir yang tersisa di jiwa sisa binatang buas yang kacau itu, memusnahkannya sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak atau bahaya tersembunyi. Semuanya berakhir di sana. Namun, kata-kata terakhir dari binatang buas ini menyebabkan kejutan di benak Tang Ao. Dikatakannya, 5 kemunduran surga dan manusia, jalan surga kacau balau. Apa yang dikatakan Li Lao Gui sebelumnya benar. Jiwa sisa dari binatang buas yang kacau itu telah sepenuhnya dimusnahkan, tetapi esensi kekuatan yang telah diseduh dan diendapkannya masih tetap berada jauh di dalam jiwa Ye Jianyi. Seiring berjalannya waktu, dan dia perlahan-lahan berlatih dan mempelajarinya, setelah menyempurnakannya, dia akan dapat memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Kaisar Dewa. Bahkan jika ada lebih banyak kesempatan untuk membantu, Ye Jianyi mungkin dapat mematahkan belenggu abadi dan mencapai kekuatan kekacauan bawaan. Namun, untuk mencapai langkah ini, keyakinan dan upaya yang dibutuhkan tidak terhitung banyaknya. Selama Tang Ao ada di sisinya, semuanya mungkin. Sekarang jiwa Ye Jianyi masih dalam kekacauan. Dia butuh waktu untuk perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan aslinya dan memulihkan keinginannya di bawah dampak yang begitu besar. Tang Ao tidak dapat membantunya dalam hal ini. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sulit untuk dikatakan. Setelah menarik diri dari jiwa Ye Jianyi, Tang Ao menghela napas panjang. Membantu Ye Jianyi memecahkan bahaya besar yang tersembunyi ini adalah sesuatu yang telah direncanakannya sejak lama. Satu-satunya hal yang tidak ada dalam rencananya adalah kata-kata yang diucapkan sebelum Chaos Beast dihancurkan. 5 pembusukan langit dan manusia akan segera terjadi. Perkataan hantu tua Li telah setengah terbukti. Kemudian, mungkin segera, semua orang kuat di berbagai dunia akan berkumpul di tanah ketiadaan. Bahkan, pertikaian di dunia mungkin sudah dimulai. Pertarungan sesungguhnya di antara semua dunia akan segera dimulai. Dengan alisnya yang berkerut rapat, wajah Tang Ao menunjukkan ekspresi serius dan penuh pertimbangan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Krisis di hadapannya terlalu besar. Meskipun wilayah dan kekuatannya telah membuat kemajuan besar dan kekuatan serta prospek masa depannya tidak terbatas, dia masih merasakan tekanan yang luar biasa. Terutama setelah kedatangan orang-orang kuat dari seluruh dunia, ia akan menghadapi musuh-musuh yang tak terhitung jumlahnya, termasuk beberapa yang memiliki kekuatan yang mengerikan. Setelah itu, dapat diramalkan bahwa dunia-dunia dari semua dunia itu sendiri akan berkumpul di satu tempat, dan kemudian orang-orang kuat dari masing-masing dunia akan mendapat dukungan dari asal-usulnya. Dengan tingkat kekuatan ini, ia akan melewati satu tingkat dan bangkit untuk memperjuangkan asal-usul dunia. Namun, benua Zhenwu telah jatuh, dan Tang Ao berada di tanah ketiadaan, jadi mustahil baginya untuk menunggu berkah kekuatannya. Tepatnya, sejak ia datang ke tanah ketiadaan untuk mencari batu ajaib, ia telah menjadi rumput liar yang terlantar di dunia. Satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk memulihkan benua. Batu-batu suci tersebar di tempat-tempat yang tidak ada, dan masing-masing jatuh ke tangan orang yang berkuasa. Menara Samsara mengendalikan sebagian besar dari batu-batu itu. Penguasa menara tua itu terlalu kuat, dan dia telah memahami sebagian misteri reinkarnasi. Hampir mustahil untuk mengambilnya darinya. Identitas Ming Zun misterius, dan kekuatannya juga sangat kuat. Dengan kesedihan yang tak terhingga di dalam hatinya, Tang Ao bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah kedua pihak ini mengendalikan hampir 80% batu dewa. Untuk sisanya, aku masih harus bertarung dengan mereka, dan tidak ada jaminan bahwa aku bisa mendapatkan semuanya. Benarkah benua Zhenwu benar-benar tidak memiliki peluang? Pada titik ini, mata Tang Ao tiba-tiba berbinar, dan wajah-wajah yang dikenalnya muncul dalam benaknya satu demi satu. Mereka adalah orang-orang yang paling disayanginya. Tidak peduli seberapa sulitnya, tantangan macam apa yang akan dihadapinya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan pernah mundur. Gelombang keyakinan yang kuat muncul lagi. Tang Ao melambaikan tangannya dan berkata dengan suara keras dan heroik, kami para pejuang melawan kehendak surga. Kami dapat melewati keabadian. Bahkan jika kami hancur berkeping-keping dan jiwa kami musnah, kami tidak takut sama sekali. Apa yang dapat dilakukan takdir terhadapku pikiranku abadi, dan langit serta bumi dapat menjadi saksinya.
Dia menoleh dan menatap Ye Jianyi lagi. Setelah pertarungan jiwa dan raga yang sengit, 2 hari telah berlalu dan dia hanya punya waktu 3 hari lagi. Jika dia tidak bisa bangun sebelum itu, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Semuanya bergantung pada dirinya sendiri. Di sisi lain, di kota Pingyang, luka-luka fisik Mantian sebagian besar sudah pulih berkat sumber kehidupan pohon kecil itu, dan daging serta darah di permukaannya sudah kembali normal. Namun, karena sambaran petir sebelumnya, semuanya hancur. Daging serta darah yang baru tumbuh itu terlihat sangat lembut. Tanpa warna perunggu kasar dan heroik seperti sebelumnya, kulitnya kini tampak seputih salju, agak bening, dan bahkan pembuluh darah di bawahnya pun terlihat jelas. Dia tampak jauh lebih halus dan cantik, yang membuat Mantian sangat sulit diterima. Orang pembawa sial, aku terlihat seperti anak laki-laki tampan sekarang, dan bahkan lebih pucat darinya. Jika beruang bau itu melihatku, dia akan menertawakanku sampai mati. Tidak, tidak, penampilan asliku adalah yang paling cocok. Aku harus memikirkan cara. Pikiran Mantian berpacu, matanya berputar beberapa kali, dan dia melihat anak-anak keluarga Fang bermain dan berkelahi di halaman, membuat banyak lumpur dan air, tampak sangat kotor. Dia menyipitkan matanya, menepuk pahanya dan berkata, benar, aku punya cara, hehe, aku benar-benar pintar. Kemudian dia langsung berdiri dan berjalan menuju halaman belakang. Dia berencana untuk mengambil genangan lumpur dan mengoleskannya ke sekujur tubuhnya. Dengan cara ini, dia akan dapat menutupi kulitnya yang sebening kristal dan dia tidak akan terlihat berbeda dari sebelumnya. Tak lama setelah Mantian pergi, cahaya putih terang tiba-tiba menyala di kamar Su Guangjing, dan udara dingin langsung menyebar, tetapi tidak ada satu napas pun yang keluar. Hanya di antara cahaya yang melonjak, cahaya pedang tajam melesat ke langit. Mantian, yang baru saja tiba di halaman belakang dan sedang mencampur lumpur dengan baskom berisi air, tiba-tiba merasakan kilatan cahaya pedang. Ekspresinya menjadi serius, dan dia mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah orang pembawa sial, pria Su ini sangat kuat, sekarang bocah cantik itu punya saingan. Su Guangjing dan Chen Qingzi sama-sama praktisi pedang, meskipun mereka mengambil jalan yang sama sekali berbeda dan memiliki wawasan yang berbeda. Namun, seperti kata pepatah, tidak mungkin ada 2 harimau di satu gunung. Cepat atau lambat, perang akan terjadi di antara mereka berdua. Pada saat itu, siapapun yang memiliki pedang yang lebih tajam di tangannya akan dapat melangkah lebih jauh. Namun bagi mereka, datangnya saat terakhir ini tentu harus selambat mungkin, karena yang kalah tidak hanya akan kehilangan ilmu pedangnya, tetapi juga nyawanya. Namun, ini juga takdir menjadi pendekar pedang, apalagi bagi orang-orang seperti mereka berdua, tidak ada ruang untuk bermanuver. Ledakan dan getaran cahaya putih menunjukkan bahwa Chen Qingzi akan segera keluar dari tempat persembunyiannya, tetapi beruang coklat itu tetap tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah ia benar-benar terperangkap dalam batasan Holy Lord, dan selama periode ini, ia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jika bukan karena instruksi Tang Ao sebelumnya, bahkan Mantian akan berpikir apakah dia harus pergi dan melihat apakah beruang bau itu sudah mati atau belum. Di villa, semua orang memikirkan sesuatu dalam benak mereka dan sepertinya ada sesuatu yang berat di benak mereka. Suasana yang menyedihkan menjadi semakin intens. Hanya 3 orang yang tidak terpengaruh. Sejak Xiao Shu datang dan membantu Fang Fu pulih dari luka-lukanya, setelah dia bangun, Fang Chou tampaknya telah sepenuhnya membuka simpul hatinya dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak lagi sedingin dan tidak masuk akal seperti sebelumnya, tetapi seperti gadis tetangga, cerdas dan ceria. Semakin lama dia berhubungan dengan Xiao Shu, semakin dia menyukainya. Mereka bersama hampir setiap hari selama periode ini, seolah-olah dia tidak akan pernah bosan dengannya. Setelah Fang Fu mengalami malapetaka ini, dia tampaknya telah melihat beberapa hal, dan aura kebencian dalam dirinya telah banyak menghilang. Setelah kehilangan penglihatannya, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Dia bermain dengan pohon kecil di halaman bersama Fang Chou setiap hari, dan dia bahagia dan nyaman. Senyum di wajahnya akhir-akhir ini mungkin lebih banyak daripada gabungan senyum di dekade-dekade sebelumnya. Sedangkan Xiao Shu, dia selalu menjadi orang yang riang. Bahkan jika dia mengalami sedikit perubahan emosi, dia akan segera melupakannya dan kembali ceria. 3 hari bukanlah waktu yang lama, jadi dengan begitu, semuanya akan berlalu lebih cepat. Saat hari kompetisi tiba, Ye Zui membawa sekelompok master papan atas dari keluarga Ye dan tiba di luar villa lebih awal, menunggu di pintu masuk agar Tang Ao membawa orang keluar. Mantian telah melakukan persiapan lebih awal, wajahnya dipenuhi keringat, seolah-olah dia baru saja berguling-guling di lumpur.
Setelah Tang Ao membawa Ye Jianyi keluar hari itu, mereka tidak pernah kembali. Su Guangjing dan Brown Bear kembali menyendiri, jadi meskipun dia tahu bahwa Ye Zuyi dan anak buahnya sedang menunggu di pintu, dia tidak bisa keluar sendirian. Di sisi lain, Ye Dongxing dan yang lainnya masih melanjutkan kultivasi mereka. Ketika Tang Ao pergi hari itu, beberapa orang masih dalam ilusi dan belum melarikan diri. Mantian tidak memiliki sarana untuk membawa mereka keluar secara utuh, jadi tentu saja dia tidak berani bertindak gegabah. Segalanya tampak sedikit canggung karena ini, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Saat dia ragu-ragu, dia mendengar suara derit dan pintu Su Guangjing tiba-tiba terbuka. Dia berjalan keluar dengan ekspresi dingin. Aura di tubuhnya menjadi benar-benar tenang dan terkendali, dan tidak ada jejaknya yang bisa dirasakan. Hanya pada saat pintu terbuka, ada kilatan cahaya pedang yang tajam. Mantian menyipitkan matanya sedikit dan menatap Su Guangjing dengan saksama. Pada saat itu, dia merasakan aura yang kuat dan dingin darinya, dan ada rasa krisis yang besar di hatinya, seolah-olah pihak lain dapat menusuknya dengan pedang selama dia bergerak. Kemana Tang Ao pergi? Su Guangjing melangkah mendekat, tanpa ada gejolak emosi di wajahnya, dan bertanya dengan tenang sambil menatap Mantian. Bagaimana aku tahu kakak Tang sudah pergi selama 5 hari dan tidak ada kabar sama sekali? Orang-orang dari keluarga Ye berjaga di luar, tetapi aku tidak punya cara untuk membawa mereka keluar. Mantian berkata dengan suara berat dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Bawa orang-orang ke arena terlebih dahulu. Su Guangjing membuat keputusan tanpa mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan berjalan menuju ruangan tempat Ye Dongxing dan yang lainnya berlatih. Setelah mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, dia melirik mereka dan cahaya pedang putih melintas di matanya. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan 4 sinar cahaya seputih salju menembus tubuh beberapa orang. Tubuh mereka bergetar, seolah-olah mereka telah menerima rangsangan hebat. Mereka semua terbangun sekaligus, tetapi wajah mereka pucat. Kecuali Ye Dongxing dan 4 orang lainnya yang dipilih sendiri oleh Tang Ao, ada juga beberapa anggota keluarga Ye yang tidak disebutkan namanya yang tidak memasuki ilusi sura untuk berlatih. Ini membuat segalanya jauh lebih mudah bagi mereka. Setelah mereka berkumpul bersama, di bawah kepemimpinan Su Guangjing, mereka mendorong pintu hingga terbuka dan langsung keluar. Ye Zuyi berdiri di depan pintu. Ia sedikit cemas saat melihat pintu belum dibuka dan tidak ada seorang pun yang keluar, apalagi ada yang menjawab. Saat melihat Su Guangjing keluar, ia sedikit senang, tetapi kemudian alisnya berkerut lagi dan ia bertanya, mengapa Tuan Tang tidak ada di sini? Dia masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan dan belum kembali. Ayo kita pergi dulu, kata Su Guangjing dengan tenang, melangkah maju, dan berjalan langsung menuju arena bela diri. Sedikit keraguan melintas di wajah semua orang di keluarga Ye, tetapi mereka segera mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka tiba di arena. Su Guangjing melirik ke arah panggung kedua keluarga lainnya dengan pandangan acuh tak acuh, lalu berjalan langsung ke panggung keluarga Ye. Ketiga keluarga itu masing-masing menempati satu sisi, dan pertarungan berikutnya antara anak-anak akan segera dimulai. Dengan mata sedikit menyipit, Su Guangjing menoleh ke Ye Zuyi dan berkata, Tuan Ye, dalam kompetisi nanti, biarkan murid tanpa nama itu pergi terlebih dahulu. Apakah sudah jelas? Mata Ye Zhou berkilat ragu saat mendengar ini, dan dia bertanya dengan ragu-ragu Tuan Su, dalam kompetisi seni bela diri ini, ketiga keluarga telah berusaha keras untuk memenangkan tempat pertama di arena. 2 keluarga lainnya yang akan naik nanti pastilah anak-anak yang terkuat. Haruskah kita juga? Su Guangjing berkata dengan tenang, aku tahu apa yang kau pikirkan. Biarkan yang terkuat keluar terlebih dahulu. Setelah menang, itu akan memperkuat gengsi keluarga Ye. Namun, 2 keluarga lainnya juga berpikir demikian. Kalau begitu, mengapa tidak membiarkan mereka bertarung sampai berdarah-darah terlebih dahulu? Cara terakhir untuk memenangkan kompetisi bela diri kiri dan kanan bukanlah melihat anak-anak keluarga mana yang paling banyak memenangkan permainan, tetapi melihat siapa yang dapat bertahan di akhir. Kemenangan dan kekalahan dalam permainan sebelumnya tidaklah penting, yang penting mereka dapat memenangkan permainan terakhir. Jika Anda mengirim mereka keluar terlebih dahulu, mereka akan memandang rendah orang-orang yang datang setelah mereka. Tuan Su benar, saya menghargai saran Anda. Ketika Ye Zhou mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Su Guangjing. Dia seharusnya tidak mengirim orang yang paling diharapkan terlebih dahulu, tetapi biarkan sekelompok pemuda maju. Ketika pertarungan pecah, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kedua keluarga lainnya akan melihatnya. Menurut rencana mereka, jika kekuatan orang-orang yang keluar di babak pertama hanya rata-rata,
maka orang-orang yang keluar setelah itu akan lebih mudah. Oleh karena itu, mereka secara alami akan mengembangkan mentalitas penghinaan, dan ketika pertarungan pecah, mereka akan dapat memperoleh keunggulan secara psikologis terlebih dahulu. Sementara itu, seperti yang dikatakan Su Guangjing, pemenang sesungguhnya dari kompetisi bela diri ini bukanlah melihat siapa yang memenangkan pertandingan terbanyak, tetapi melihat siapa yang berdiri di atas ring setelah pertandingan terakhir. Jika Anda menghadapi musuh yang kuat di awal, Anda akan bertarung dengan sekuat tenaga. Bahkan setelah menang, dengan bantuan ramuan penyembuh keluarga, mustahil untuk pulih ke kondisi puncak dalam waktu singkat. Jika keluarga Ye tidak mengirimkan anak-anak mereka yang paling kuat sejak awal, mereka dapat menghemat energi dan metode mereka dapat disembunyikan. Begitu mereka benar-benar naik ke atas ring, mereka akan memiliki segalanya untuk mereka, dan menang tentu saja tidak akan terlalu sulit. Memikirkan hal ini, Ye Zui berbalik dan segera memberikan rencananya, dan para tetua keluarga Ye segera mengambil tindakan. Setelah beberapa saat, dia kembali dan berbisik di telinga Ye Zui Tuan, semuanya telah diatur. Baiklah, ronde pertama adalah pertandingan antara keluarga Zhou dan keluarga Tai. Biarkan mereka menonton dengan saksama dan mengingat tingkat kekuatan dan metode bela diri masing-masing. Dalam pertarungan berikutnya, berhati-hatilah dan waspadalah terhadap mereka. Apakah kalian akan kalah? Ye Zhou melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Ya, aku akan segera melakukannya. Pelayan itu langsung bertindak setelah mendengar itu, dan menyampaikan instruksi Ye Zui kepada semua orang yang akan naik ke panggung. Ketiga keluarga akan bertanding, dan masing-masing keluarga akan mengirimkan 20 murid yang mereka anggap terbaik untuk bertarung di pertempuran awal, dan kemudian persaingan silang akan berlanjut hingga yang terakhir pergi. Semua pertarungan akan selesai dalam 1 hari, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang bertarung terlebih dahulu tidak akan punya waktu untuk pulih dan beristirahat. Dengan suara bel yang tumpul, mengumumkan dimulainya kompetisi seni bela diri 3 keluarga secara resmi, seorang keturunan muda dari keluarga Tai melompat lebih dulu dan melompat ke atas panggung. Haha, aku, Tai Zongheng, ada di sini. Siapapun yang tidak takut mati di keluarga Zhou, datanglah dan cobalah. Pemuda Tai Zongheng berkata dengan tatapan sombong dan tertawa sejenak. Siapa Zongheng? Aku akan menghajarmu sampai gigimu berceceran di tanah. Ucapan Tai Zongheng baru saja terucap ketika seorang pria melompat dari antara murid-murid keluarga Zhou. Dia memiliki ekspresi arogan dan dingin di wajahnya dan memegang pedang ramping di tangannya. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin, yang sangat menakutkan. Tai Zongheng menyipitkan matanya sedikit, dengan ekspresi sarkasme di wajahnya, dan mencibir. Haha, siapa yang begitu sombong? Ternyata kamu, jenderal yang kalah, Zhou Yulang. Apakah kamu lupa bagaimana kamu dipukuli hingga berlutut dan memohon belas kasihan, menangis dengan sedih sebelumnya? Sekarang kamu ingin datang ke sini untuk mati. Berhentilah bicara omong kosong, Tai Zongheng. Aku selalu mengingat penghinaan di tahun-tahun itu, dan hari ini aku akan membalas semuanya padamu. Beranikah kau bertarung sampai mati? Wajah Zhou Yulang memancarkan ekspresi ganas dan marah saat mendengar ini. Dia menatap Tai Zongheng dengan dingin dan berbicara dengan niat membasmi tanpa menyembunyikannya sama sekali. Aku khawatir kau cucuku, ayolah. Tai Zongheng memasang ekspresi menghina di wajahnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia berteriak dan bergegas menuju Zhou Yulang dalam sekejap. Dia bahkan tidak memegang senjata di tangannya. Dia hanya mengangkat tangannya dan meninju wajahnya. Ketika Zhou Yulang melihat ini, cahaya dingin melintas di matanya. Dia memutar pergelangan tangannya dan bunga pedang melesat keluar, langsung menuju tinju Tai Zongheng. Saat menggunakan tangan kosong untuk melawan pedang, dalam keadaan normal, pedang tentu saja akan langsung mencekik orang tersebut hingga berdarah-darah. Namun, di tangan Tai Zongheng, ada kilatan cahaya hitam, seperti cahaya logam, dan pukulannya kuat dan mengerikan. Dia memukul bunga pedang itu dengan suara ding-dang-dang. Tinju Tai Zongheng ternyata sekeras emas dan besi. Jelas bahwa dia telah berlatih teknik tinju rahasia khusus dan melatih tinjunya hingga ekstrim. Tentu saja, kekuatannya sangat mengerikan. Dengan satu pukulan, dia mematahkan cahaya pedang Zhou Yulang, lalu dia bergerak mendekat dan melemparkan pukulan lurus lainnya. Pukulan ini langsung mengenai jantung Zhou Yulang. Jika mengenai, dengan kekuatan tinjunya, pukulan itu akan langsung menghancurkan dadanya dan membuatnya pingsan, membasminya di tempat tanpa rasa takut. Keganasan serangannya bahkan lebih dahsyat daripada membasmi musuh dalam pertempuran. Senyum sinis muncul di sudut mulut Curan. Tampaknya Zhou Yulang sudah mengetahui semua ini. Ketika Tai Zongheng meninjunya, dia tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari tinjunya.
Dia mengulurkan lengannya dan menusuk dengan pedang di sudut. Saat pedang itu bergerak, cahaya dingin kota bayi bersinar di atasnya. Sudutnya sangat licik dan langsung mengenai ketiak Tai Zongheng. Dengan suara embusan, kulitnya terpotong dan darah langsung tumpah. Pada gerakan pertama, Zhou Yulang menang. Sosoknya mundur dan mendarat di satu sisi ring. Zhou Yulang tersenyum dingin dan berkata dengan nada sarkastis, Tai Zongheng, teknik tinju yang kamu latih sangat kuat, tetapi kurang lincah. Aku sudah melihat celah dan kekurangannya. Kamu pasti akan mati hari ini. Kau hanyalah seorang pria bungkuk yang jahat dan tidak pantas berada di depan umum. Beraninya kau berbicara begitu sombong di hadapanku, pedangmu ini hanya menggelitikku. Tai Zongheng mendengus dingin, wajahnya sedikit pucat. Luka yang disebabkan oleh pedang itu cukup serius. Meskipun dia tidak mengakuinya secara lisan, darah yang terus mengalir menunjukkan bahwa situasinya saat ini jauh dari semudah yang dia katakan. Dengan cahaya dingin yang berkedip di matanya, Tai Zongheng tahu di dalam hatinya bahwa dia telah jatuh ke dalam konspirasi Zhou Yulang dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi dia harus bertarung dengan cepat dan tegas. Jika dia tidak bisa menang dengan cepat, dalam pertandingan berikutnya, Zhou Yulang hanya perlu bertarung dan mundur, dan tidak melawannya secara langsung. Pendarahannya saja sudah cukup untuk membasminya. Memikirkan hal ini, dia melesat dan langsung mendekat, dan langsung meninju. Dengan seringai di wajahnya, sosok Zhou Yulang melayang lagi dan langsung muncul di belakang Tai Zongheng. Dia mengangkat tangannya dan menusuk punggungnya dengan pedang. Terdengar suara benturan dan sebuah lubang besar terpotong di pakaiannya, memperlihatkan baju besi hitam di bawahnya. Haha, Tai Zongheng, aku sudah bilang padamu bahwa kemampuan tinjumu tidak berguna di hadapanku, jadi terima saja kematianmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Bahkan jika kamu mengenakan baju besi bersisik hitam, itu tidak akan mengubah hasilnya sama sekali. Mendengar perkataan Zhou Yulang, mata Tai Zongheng tiba-tiba bersinar terang, dan dengan ekspresi muram dan marah, dia berteriak dingin, bagaimana kau tahu tentang baju besi bersisik hitam? Aku belum memberitahu siapapun tentang ini. Si jalang itu, si orang pembawa sial itu, yang berani mengkhianatiku. Di tengah-tengah perkataannya, Tai Zongheng tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresi marah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia menatap tajam ke arah seorang wanita di panggung tinggi keluarga Tai, matanya dipenuhi dengan niat membasmi dan kebencian yang tak berujung. Haha, Yu Mei dan aku saling mencintai, dan dia sudah lama menjadi milikku. Apa pentingnya jika dia berkorban sedikit demi saudara kesayangannya Yulang? Zhou Yulang tersenyum mengejek dan sombong, lalu menertawakan Tai Zongheng dan berkata, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bersikap bodoh. Orang pembawa sial, tunggu saja aku pasti akan membasmi kalian berdua. Tai Zongheng berkata dengan marah, berbalik dan langsung menyerbu ke arah Zhou Yulang. Angin kencang langsung muncul di atas tinjunya, yang begitu kuat sehingga sulit untuk dilawan. Zhou Yulang mencibir berulang kali, membalikkan tubuhnya, dan tiba-tiba mengayunkan pedang panjang di tangannya, langsung menuju inti tinju Tai Zongheng. Dia melihat cahaya pedang langsung menembus cahaya hitam di tinjunya, dan pedang itu menembus tinjunya, benar-benar menembus perlindungan teknik rahasianya. Pedang tajam ini benar-benar menghancurkan gaya tinju Tai Zongheng. Bahkan tinjunya terluka, jadi wajar saja dia tidak punya peluang. Zhou Yulang memutar pergelangan tangannya dan tiba-tiba mengangkat pedang. Cahaya darah memercik ke atas ring, dengan senyum bahagia di matanya. Haha, Tai Zongheng, sudah 5 tahun. Tahukah kau bagaimana aku menjalani hari-hariku setiap malam? Bayanganmu akan muncul dalam pikiranku. Penghinaan yang kau berikan padaku hari itu bagaikan pedang tajam, yang terus-menerus menggores luka di hatiku. Zhou Yulang tertawa terbahak-bahak dan mengarahkan pedangnya untuk menusuk Tai Zongheng lagi, menusuk tulang belikatnya. Dia melanjutkan dengan suara dingin, aku telah bertahan selama 5 tahun penuh. Kau tahu berapa banyak yang telah kubayar untuk hari ini? Aku bahkan menyerahkan diriku kepada orang menyebalkan dari keluarga Tai. Setiap kali aku harus tersenyum dan mengucapkan kata Yu Mei, hatiku terasa mual. Apa kau mengerti apa artinya sakit? Bahkan sekarang, aku tidak bisa menahan keinginan untuk muntah saat melihat bunga plum. Tapi itu tidak masalah. Selama aku bisa membasmimu, semuanya akan sepadan. Yulang, apa yang kau katakan? Bukankah kau mengatakan bahwa kau sangat mencintaiku dan semua yang kau miliki adalah milikku? Apa maksudmu? Apakah semua kata-kata yang kau ucapkan sebelumnya dan semua hal yang kau lakukan untukku itu bohong? Seorang wanita cantik berjalan keluar dari panggung tinggi keluarga Tai dan berkata, omong kosong, dasar orang menyebalkan menjijikkan.
Aku ingin muntah saat melihatmu sekarang. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menyukai orang menyebalkan biasa seperti keluarga Tai? Kau terlalu naif. Jika bukan karena rahasia tinju Tai Zongheng, aku bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun padamu. Aku merasa mual hanya dengan melihatmu. Dengan raut wajah yang menyeramkan, raut wajah Zhou Yulang berubah dan dia mengucapkan kata-kata kasar tanpa ada yang disembunyikan, seolah-olah dia tidak tahan lagi hanya dengan memikirkan semua hal munafik yang telah dia lakukan sebelumnya. Jelas bahwa dia sangat kejam dan kejam. Kau berbohong, kau menipuku, orang menyebalkan, beraninya kau berbohong padaku, aku akan membasmimu, membasmimu. Setelah mendengar kata-kata ini dari Zhou Yulang, wanita itu secara alami tahu bahwa dia telah sepenuhnya tersihir dan tertipu oleh penampilannya, tetapi kesalahan besar telah dibuat dan dia tidak punya ruang untuk penebusan. Satu-satunya orang yang membuatnya merasa kasihan adalah pria di atas panggung yang benar-benar mencintainya, yang bersedia memberikan segalanya, dan yang bahkan memberitahunya rahasia kultivasinya sendiri tanpa ragu. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia terisak, "Zongheng, maafkan aku, maafkan aku. Dasar orang menyebalkan, sudah terlambat bagimu untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Saat aku membasmi orang menyebalkan ini, kau akan dikubur bersamanya." Mata Tai Zongheng memerah, dipenuhi kebencian yang lebih besar daripada kematian hati seseorang. Dia mengutuk tanpa ampun dan berbalik untuk melihat Zhou Yulang. "Haha, Tai Zongheng, apakah kau masih ingin berjuang sampai mati? Sayangnya, semua ini sia-sia. Untuk mengalahkanmu, aku telah berlatih kelemahan dan kekurangan teknik rahasia tinjumu selama 2 tahun. Aku telah menunggu hari ini. Kau tidak akan memiliki kesempatan." Zhou Yulang tertawa terbahak-bahak sekali lagi, dengan ekspresi nakal dan ganas di wajahnya, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya dan tidak akan ada kesalahan. Dia telah mempersiapkan ini selama beberapa tahun, dan bahkan jika tidak ada pesaing di atas ring, dia pasti akan membasmi Tai Zongheng. "Oh, benarkah aku ingin tahu apakah orang menyebalkan itu memberitahumu bahwa, selain berlatih tinju, aku juga mempelajari hal-hal lain selama 3 bulan pengasingan ini?" Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Tai Zongheng, dan dia menatap Zhou Yulang dan berkata dengan dingin. "Saya khawatir dia tidak punya kesempatan atau waktu. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Saya juga lupa memberitahu Anda bahwa saya menghabiskan waktu 3 bulan untuk berlatih hal ini, dan baru saja mencapai tahap kesuksesan besar. Jadi sekarang, Anda dapat melakukannya dengan tenang." Setelah selesai berbicara, aura hitam yang menyeramkan tiba-tiba muncul dari mata Tai Zongheng dan menyerbu ke arah Zhou Yulang. Aura itu tiba di depannya dalam sekejap dan langsung masuk ke dadanya. Aura yang mengerikan segera meledak dan wajahnya menjadi pucat. Ketika Su Guangjing, yang berada di panggung tinggi keluarga Ye, melihat ini, matanya tiba-tiba menyipit. Saat cahaya hitam itu menyala, dia langsung mengenalinya. Itu adalah metode rahasia yang dipraktikkan oleh pria misterius Ming Sun. Ketika dia bergerak, auranya menakutkan, seperti api penyucian. Tidak mungkin dia salah. Sepertinya keluarga Tai telah sepenuhnya menjadi budak dan antek orang itu. Setelah masalah ini selesai, kita harus membereskan mereka sepenuhnya dan tidak meninggalkan masalah apapun. Mengenai keluarga Zhou, hubungan mereka dengan Menara Samsara terlalu dekat. Jika mereka tidak dapat digunakan olehku, aku akan melenyapkan mereka bersama-sama. Su Guangjing sebelumnya telah berjanji kepada Tang Ao bahwa ia akan mengambil alih kendali penuh kota Pingyang. Jika ia mengikuti rencananya sebelumnya, setelah kompetisi bela diri, ia akan mengalahkan kedua keluarga itu, dan kemudian ia dapat menemukan waktu untuk melenyapkan Menara Samsara dan pria misterius yang bersembunyi di dalamnya. Kemudian gunakan paksaan, bujukan, dan tindakan keras untuk membuat mereka menyerah. Dengan cara ini, para penguasa yang dikumpulkan oleh kedua keluarga dapat digunakan dengan cara yang sama, yang juga merupakan kekuatan yang cukup besar. Namun sekarang tampaknya keluarga Zhou dan keluarga Tai tidak dapat dipertahankan dan harus diberantas sepenuhnya. Saat dia sedang memikirkannya, Tai Zongheng di atas ring sudah bergerak lagi. Dia langsung tiba di depan Zhou Yulang, mengangkat tangannya dan menamparnya. Cahaya hitam yang mengerikan menyala di telapak tangannya, membawa napas dingin yang sulit ditahan. Ketika Zhou Yulang melihat ini, ekspresi ketakutan yang luar biasa tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia seharusnya segera menghindari telapak tangan itu, tetapi tampaknya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya yang secara paksa memenjarakannya dan membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. "Saudari Qing Mei, selamatkan aku, selamatkan aku." Pada saat ini, wanita itu menjadi satu-satunya harapan Zhou Yulang untuk bertahan hidup.
Ketika dia naik ke atas ring, dia mengambil inisiatif untuk bertarung sampai mati dengan Tai Zongheng. Meskipun apa yang terjadi sebelumnya, tidak ada seorang pun dari keluarga Tai yang berdiri untuk mengatakan sepatah kata pun. Sekarang dia dalam situasi putus asa, dan tidak ada seorang pun di keluarga Zhou yang akan berdiri untuk mengucapkan sepatah kata pun untuknya. Dia tidak ingin mati. Dalam menghadapi kematian, semua rencana dan perhitungannya, semua harga dirinya tentu saja akan hilang. Satu-satunya pikirannya adalah untuk dapat bertahan hidup, bahkan jika itu hanya kematian yang tak kunjung tiba. Pergilah ke neraka, dasar orang menyebalkan. Lebih baik aku potong-potong tubuhmu dan kumakan guk-guk-guk-guk. Wajah wanita itu penuh dengan ekspresi ganas dan penuh kebencian saat ini. Dia menatap Zhou Yulang dengan tajam, berharap dia bisa berlari menghampirinya dan mencabik-cabiknya dengan tangannya sendiri. Dia benar-benar tidak berperasaan. Dengan suara bang yang tumpul, Tai Zongheng memukul Zhou Yulang dengan telapak tangan dan menjatuhkannya. Tubuhnya berguling beberapa kali di atas ring sebelum dia berhenti. Dia memuntahkan seteguk darah dan napasnya tersengal-sengal. Dia tidak punya kesempatan. Jangan basmi aku, Tuan Zongheng, kumohon, lepaskan aku. Aku seekor guk-guk, tikus busuk. Membasmiku hanya akan mengotori tanganmu. Kumohon lepaskan aku. Zhou Yulang, yang sedang berbaring di tanah, melihat Tai Zongheng datang di depannya lagi, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berbalik dan memanjat. Dia berlutut di depan Tai Zongheng, dengan ekspresi penuh air mata di wajahnya, merengek, dan memohon seperti guk-guk. Bahkan ada arus hangat yang mencurigakan mengalir keluar dari celananya. Dia begitu takut hingga mengompol, dan genangan cairan kuning coklat mengalir keluar. Itu sangat jelek. Meskipun kau sampah dan tak berguna, setidaknya kau mengatakan satu hal dengan benar. Kau memang sampah. Membasmimu hanya akan mengotori tanganku. Keluar dari sini. Tai Zongheng mengerutkan kening dengan ekspresi penghinaan yang luar biasa di wajahnya, menatap Zhou Yulang dengan sangat jijik. Ya, benar sekali. Aku ini seekor guk-guk, aku hanya seekor guk-guk. Guk, lihatlah aku menggonggong dengan sangat baik. Tuan Zongheng, terima kasih telah membiarkanku pergi. Aku berterima kasih padamu, kata Zhou Yulang sambil bersujud. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Dia langsung melompat berdiri. Pedang panjang di tangannya langsung menusuk dada Tai Zongheng. Mencari kematian. Melihat ini, mata Tai Zongheng berkilat dingin. Dia berteriak dan mengangkat kakinya untuk menendangnya langsung ke jantung. Terdengar suara klik, dan dadanya hancur total oleh kekuatan besar itu, dan jantungnya juga hancur berkeping-keping. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti kain, dan jatuh di bawah ring dengan suara keras. Dia terus memuntahkan darah dalam jumlah banyak, hanya mengembuskan napas tetapi tidak mengembuskannya. Dalam sekejap, dia benar-benar mati, lebih mati daripada mati. Berbalik, Tai Zongheng melirik wanita itu dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, wanita jalang, lihatlah dengan jelas, ini adalah kotoran yang kau pilih, bahkan tidak sebagus guk-guk atau tumpukan sampah. Kau benar-benar buta, apa gunanya kau hidup pergi saja dan mati. Zongheng, maafkan aku. Kau benar, aku tidak punya muka lagi untuk hidup. Di kehidupan selanjutnya, aku akan bekerja seperti budak dan memberimu kompensasi. Wanita itu berkata, lalu berbalik dan menabrak pilar batu di panggung. Terdengar suara bang yang keras, dan dia meninggal di tempat dengan kepala berdarah. Melihat ini, Tai Zongheng mendengus dingin, tanpa sedikit pun rasa kasihan di wajahnya. Dia berbalik dan melirik ke panggung keluarga Zhou, dan berkata dengan suara dingin, sampah keluarga Zhou, aku Tai Zongheng, dan aku berada di panggung ini. Jika ada yang tidak takut mati, datanglah dan coba. Zhou Yulang kalah telak. Ia mengompol karena takut di atas ring, menangis terseduh-seduh, dan berlutut memohon belas kasihan. Pada akhirnya, serangan diam-diamnya gagal dan ia ditendang hingga tewas. Wajah semua orang di keluarga Zhou dipenuhi amarah dan ekspresi kejam. Mereka membenci Tai Zongheng dan Zhou Yulang pada saat yang bersamaan. Namun, tidak ada cara untuk melakukan apapun. Ini sudah terjadi. Satu-satunya cara untuk membalas rasa malu sebelumnya adalah dengan membasmi Tai Zongheng di pertandingan berikutnya. Namun, ia harus menunggu beberapa ronde lagi karena di pertandingan berikutnya, giliran anak-anak keluarga Ye yang akan naik panggung. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi di kompetisi pertama. Ekspresi Ye Zhou sangat tampan, penuh dengan senyum menggoda, dan dia tampak lebih bahagia daripada jika anak-anak keluarga Ye menang. Kompetisi cincin berikutnya tentu saja berlanjut. Orang pertama yang dikirim Ye Zuyi adalah Ye Bingkun, yang dianggap sebagai generasi muda teratas di antara keluarga Ye.
Tingkat kultivasinya telah mencapai level ke-11 dari penempaan tubuh. Menghadapi master yang dikirim oleh keluarga Zhou, ia dianggap seimbang. Keduanya bertarung selama setengah jam sebelum pemenangnya ditentukan. Pada akhirnya, Ye Bingkun mengalahkan lawannya dengan sedikit keunggulan, tetapi melihat kondisinya saat meninggalkan ring, dia mungkin tidak memiliki energi untuk bertanding di ronde kedua. Kemudian giliran persaingan antara keluarga Ye dan keluarga Tai. Kali ini, keluarga Ye kalah, tetapi itu tidak masalah. Setengah hari berlalu, dan anak-anak dari 3 keluarga itu telah bertanding lebih dari 10 kali, dengan masing-masing keluarga menang dan kalah. Karena dendam dari pertandingan pertama, anak-anak dari keluarga Tai dan keluarga Zhou bertarung sampai mati, dan pada akhirnya masing-masing keluarga kehilangan beberapa keturunan terbaik dan luar biasa. Sebaliknya, keluarga Ye menjadi zona penyangga untuk pertarungan fatal antara anak-anak kedua keluarga. Ketika pertarungan dimulai, itu tidak seganas dan sekeras sebelumnya, dan tidak jauh berbeda dari kompetisi ring pada umumnya. Singkatnya, kompetisi di pagi hari benar-benar dapat diterima oleh keluarga Ye. Kompetisi sore hari berjalan sesuai rencana. Tang Ao dan Ye Jianyi masih belum kembali. Su Guangjing tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia duduk di panggung tinggi, mengatur pasukan dan tampak seperti sedang mengatur strategi. Ye Zui juga sepenuhnya mengikuti rencana dan sarannya. Semakin jauh persaingan berlangsung, semakin besar keuntungan yang diperoleh keluarga Ye. Anak-anak keluarga Zhou dan keluarga Tai bertarung mati-matian, menderita banyak korban. Saat pertarungan terakhir semakin dekat, kedua keluarga tampaknya akhirnya menyadari bahwa jika pertarungan berlanjut, keluarga Ye akan menjadi pihak yang diuntungkan pada akhirnya. Lalu tiba-tiba, seolah-olah mereka telah membicarakannya sebelumnya, mereka mengarahkan ujung tombak mereka ke arah keluarga Ye pada saat yang sama. Su Guangjing sudah menduga situasi seperti itu akan terjadi, jadi dia hanya meninggalkan Ye Dongxing dan keempatnya sampai akhir dan tidak membiarkan mereka naik ke panggung. Tidak masalah bagi murid-murid lainnya bahkan jika mereka kalah. Terlebih lagi, ketika mereka menyerang, mereka setidaknya dapat melukai lawan dengan parah, dan kekuatan pertempuran berkurang setidaknya 30% hingga 40%. Ketika sampai pada 10 ronde terakhir, tidak ada murid keluarga Ye lainnya yang dapat naik ke panggung. Su Guangjing menoleh ke Ye Dongxing dan berkata, hampir selesai, pergilah. Ye Dongxing mengangguk dan berjalan menuju arena dengan ekspresi tenang. Setelah masuk ke arena, dia membungkuk sedikit kepada pemuda dari keluarga Zhou di seberang dan berkata, Saudara Zhou, tolong ajari aku. Kemudian dia mengeluarkan parang besi halus dan memegangnya di tangannya. Murid keluarga Zhou melihat auranya biasa saja dan tingkat kultivasinya hanya tingkat ke-7 dari penempaan tubuh. Dia secara alami menunjukkan penghinaan di matanya dan mencibir sepertinya keluarga Ye tidak memiliki siapapun yang tersisa, kan mereka bahkan mengirim orang sepertimu. Haha. Apakah mereka pikir dengan tingkat kultivasimu yang hanya tingkat ke-7 body tempering, kau bisa melawanku yang berada di tingkat ke-12 body tempering ini sungguh konyol. Aku sarankan kau untuk mengakui kekalahan dan menyerah sekarang. Aku sedang dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang. Jika aku menyerang, seseorang mungkin akan mati. Itu tergantung padamu, Saudara Zhou, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Ye Dongxing berkata pelan dengan ekspresi tenang di wajahnya, tanpa perubahan emosi. Mencari kematian. Ketika anggota keluarga Zhou melihat ekspresi tenang Ye Dongxing dan tatapan seolah-olah dia tidak menganggapnya serius, dia tiba-tiba merasa marah. Dia mendengus dingin, memutar pedang panjang di tangannya, dan dengan cahaya dingin yang melonjak, dia tiba-tiba menusuk, secepat kilat. Ada jarak 5 alam di antara keduanya. Di mata orang-orang biasa, Ye Dongxing secara alami tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Selain itu, kecepatan serangan anggota keluarga Zhou telah mencapai batas alam tempering tubuh. Bahkan beberapa tetua di klan yang berada di tingkat pertama alam suci tidak secepat mereka. Semua orang merasa bahwa setelah pedangnya jatuh, Ye Dongxing telah berubah setengah menjadi mayat dan tidak ada kemungkinan dia akan bertahan hidup. Namun, dalam sekejap mata, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari mata Ye Dongxing, dan seluruh auranya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia adalah seorang pembasmi mengerikan yang muncul dari tengah ribuan pasukan, dan aura pembasmi yang kuat meledak dari tubuhnya. Cahaya merah darah muncul di parang biasa di tangannya, dan dia menebaskannya ke arah anggota keluarga Zhou dengan suara keras. Parang itu bertabrakan dengan pedang panjang dengan suara dentang yang tajam, dan kekuatan besar itu ditransmisikan ke mereka berdua pada saat yang bersamaan. Ekspresi terkejut terpancar di wajah putra keluarga Zhou. Tabrakan tadi membuatnya merasa seolah-olah seekor binatang buas telah menabraknya. Itu sangat mengerikan sehingga dia mundur 2 langkah tanpa terkendali,
merasa sedikit ngeri di dalam hatinya. Dalam keadaan normal, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Ye Dongxing. Ketika mereka berdua bertarung, lawan seharusnya berada di bawah tekanan yang lebih besar daripadanya. Dia mundur 2 atau 3 langkah, dan lawan seharusnya mundur setidaknya selusin langkah. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Alih-alih mundur selangkah pun, Ye Dongxing terus menebasnya dengan parang di tangannya. Pukulan kedua langsung mengenai wajahnya dan hendak menebasnya menjadi 2. Anggota keluarga Zhou itu buru-buru mendorong pedang di tangannya ke sekujur tubuhnya. Kemudian dia mendengar suara dang yang tajam, dan kekuatan mengerikan lainnya seperti banjir dan binatang buas datang menimpanya. Seluruh tubuhnya terbang mundur tak terkendali dan mendarat di panggung dengan suara bang. Dengan hanya 2 tebasan di panggung, Ye Dongxing mengalahkan seorang pria yang 5 alam lebih tinggi darinya. Dalam sekejap, seluruh hadirin terkejut. Bahkan Ye Zui pun menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Meskipun dalam hatinya dia percaya bahwa murid-murid ini akan mengalami peningkatan kekuatan secara kualitatif di bawah ajaran Tang Ao, itu jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Namun, bagaimanapun juga, ada jarak 5 alam antara kedua belah pihak. Jika Ye Dongxing menang setelah pertarungan yang sulit, Ye Zui akan tetap menganggapnya dapat diterima. Namun, terlalu mengejutkan untuk dikalahkan dengan mudah tanpa lawan memiliki kesempatan untuk melawan. Tiba-tiba dia menoleh untuk melihat Su Guangjing yang duduk di sebelahnya. Baru pada saat inilah Ye Zui tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan napas pihak lain. Dibandingkan dengan saat pertama kali mereka bertemu, kekuatannya telah meningkat pesat. Jika mereka bertarung lagi, dia mungkin tidak dapat melakukan satu gerakan pun. Siapakah orang-orang ini, bagaimana mereka bisa begitu kuat dan menakutkan? Mereka tidak hanya kuat sendiri, tetapi mereka juga sangat kuat dalam melatih murid. Jika semua anak keluarga Ye dapat mengikuti mereka untuk berlatih di masa depan, seberapa kuatkah kita nantinya? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Ye Zhou. Ketika dia melihat Su Guangjing, dia seperti sedang melihat makhluk seperti dewa yang menakutkan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Setelah mengalahkan anggota keluarga Zhou, ekspresi Ye Dongxing tetap tenang, seolah-olah baginya, melewati 5 tingkat dan mengalahkan eksistensi yang awalnya tidak mungkin dikalahkannya hanyalah masalah sepele. Dia membungkuk sedikit, berbalik dan pergi. Orang-orang dari keluarga Tai dan keluarga Zhou masih dalam keadaan syok saat ini. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Cahaya aneh melintas di wajah kepala kedua keluarga itu, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Kemudian anak-anak dari kedua keluarga itu naik ke panggung masing-masing. Setelah 1 putaran kompetisi, giliran keluarga Ye lagi. Kali ini, Su Guangjing meminta Ye Li untuk naik ke atas ring. Seperti Ye Dongxing, dia juga memegang pedang lebar paling biasa di tangannya dan berdiri di depan murid baru yang dikirim oleh keluarga Zhou. Tampaknya ada sedikit keanehan di matanya. Murid ini pernah berkompetisi di arena sebelumnya. Alamnya yang tampak adalah tingkat ke-10 dari body tempering. Ini tampak agak tiba-tiba ketika sebagian besar murid yang mampu bertahan saat ini berada di atas tingkat ke-11. Tampaknya kartu yang ada di tangannya tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Napas yang keluar saat ini tampaknya bermaksud untuk mengungkap semua yang tersembunyi. Meskipun Ye Li telah berlatih dalam ilusi sura sebelumnya dan pikirannya telah tumbuh ke tingkat yang sangat kuat, dia merasa sedikit terguncang ketika menghadapi orang ini. Dengan sedikit kerutan di alisnya, Ye Li memutar pergelangan tangannya dan langsung berlari ke arah pria itu. Saat dia berada di depannya dalam sekejap, dia menebasnya dengan pisau berwarna merah darah. Tiba-tiba, senyum jahat muncul di sudut mulut pria itu, dan cahaya kuning redup melonjak di sekelilingnya. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba muncul lingkaran cahaya redup, menutupi Ye Li, dan tiba-tiba membungkusnya. Kekuatan besar menekannya, menyebabkannya kesakitan, dan dia tidak dapat melepaskan diri. Su Guangjing, yang menyaksikan kejadian ini dari panggung tinggi, menyipitkan matanya sedikit dan bergumam dengan suara rendah, benda ini tampaknya agak aneh. Tidak mungkin bagi seorang murid di level ini untuk mengolahnya. Mungkinkah orang-orang di Menara Samsara diam-diam melakukan sesuatu untuk memberinya kekuatan? Haha, nak, kau tidak perlu berjuang. Cincin bumi ini dipadatkan oleh kekuatan hukum bumi. Tidak mungkin kau bisa membebaskan diri dengan alam dan kultivasimu. Terima saja kematianmu dengan patuh. Murid keluarga Zhou itu mencibir dan berkata dengan ekspresi menggoda. Kau ingin aku mengaku kalah? Itu tidak mungkin. Kau pikir kau bisa menjebakku hanya dengan satu lingkaran? Itu hanya angan-angan. Ye Li berteriak dengan ekspresi tegas. Tiba-tiba,
Sejumlah besar cahaya darah muncul di sekelilingnya dan aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Cincin tanah yang memenjarakannya menunjukkan tanda-tanda akan runtuh di bawah kekuatan yang begitu kuat. Ketika pria itu melihat ini, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dia mencibir dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka kau begitu mampu." "Tidak, ini seperti melepaskan diri dari cincin bumiku. Ini juga meremehkan kekuatan Force of Laws. Dalam hal ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa arti kekuatan absolut yang menghancurkan." Ketika murid itu mengatakan ini, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan cahaya kuning redup menyala. Menurut manajemen negeri Samsara, mengolah kekuatan hukum setidaknya harus menjadi sesuatu yang dapat dilakukan setelah mencapai alam suci. Meskipun Menara Samsara memiliki teknik rahasia yang memungkinkan para murid untuk mulai memadatkan dan menghubunginya di alam penempaan tubuh, itu juga membutuhkan bakat yang sangat tinggi dan sumber daya yang besar. Meskipun keluarga Zhou telah bergabung dengan Menara Samsara, jelas tidak cukup untuk menyediakan begitu banyak sumber daya. Terlebih lagi, bergabungnya mereka baru terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam waktu yang singkat, tidak cukup bagi mereka untuk menumbuhkan kejeniusan seperti itu. Oleh karena itu, sangat mungkin orang ini sama sekali bukan anggota keluarga Zhou, melainkan murid dari Menara Samsara. Atau seorang guru dari Menara Samsara menggunakan beberapa teknik rahasia untuk memungkinkannya mengoperasikan kekuatan hukum dalam waktu singkat, tetapi cara seperti itu umumnya akan menyebabkan kerusakan besar. Wajah Ye Li sedikit pucat. Meskipun jiwanya telah sangat terasah dalam ilusi sura, dia belum pernah benar-benar menghadapi kekuatan seperti kekuatan hukum. Tentu saja sangat sulit baginya untuk tiba-tiba menghadapinya. Ada juga sedikit kebingungan di matanya. Kekuatan hukum bumi yang redup menyapu dan menutupi kepalanya. Dia merasa seolah-olah telah kembali ke masa ketika dia pertama kali tiba di ilusi sura, tak berdaya dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi tersebut dan bahkan lupa menghunus pedangnya. Dengan suara bang yang tumpul, serangan anggota keluarga Zhou akhirnya mendarat di Ye Li. Dia segera terbang mundur dan mendarat di luar ring. Kemudian sebuah sosok melintas dan Su Guangjing tiba-tiba muncul di sampingnya, mengangkatnya dan kembali ke peron. Dengan tatapan dingin di matanya, Su Guangjing menatap dingin ke arah panggung tinggi keluarga Zhou, dan niat membasmi meledak. Keluarga Ye juga mengelilinginya. Ye Zui bertanya dengan ekspresi cemas dan khawatir di wajahnya Tuan Su, bagaimana keadaan Ye Li, apakah dia baik-baik saja? Tidak masalah, itu hanya terkikis oleh kekuatan hukum, itu akan segera pulih. Su Guangjing berkata dengan tenang, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Dongxing dan dua orang lainnya dan berkata, dalam kompetisi berikutnya, kalian harus berhati-hati, mereka akan memiliki lebih banyak trik. Hasil kerja keras selama 3 bulan akan terungkap hari ini. Meskipun Ye Li kalah, dia menciptakan kesempatan bagi kalian untuk melihat kekuatan lawan dan trik tersembunyi mereka. Aku tidak ingin ada yang kalah di panggung lain kali. Apakah kalian mengerti? Ya, murid mengerti. Aku pasti akan membalaskan dendam saudaraku dan tidak akan pernah mengecewakan guru. Ye Dongxing memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan melirik Ye Li. Selama 3 bulan terakhir, mereka telah berjuang berdampingan dan telah menjadi saudara sejati dalam hidup dan mati, dengan cinta sedalam lautan. Ye Chongkuang dan Ye Ming juga memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Tidak peduli apapun, dalam kompetisi berikutnya, tidak akan ada keraguan sama sekali. Tidak peduli apapun cara atau kartu yang digunakan lawan, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkannya dari ring dan membalas dendam pada Ye Li. Tuan Su, kemana Tuan Tang pergi? Kompetisi seni bela diri akan segera berakhir. Jika dia tidak bisa membawa Ye Jianyi kembali, siapa yang harus kita pilih sebagai orang terakhir? Ye Zui jelas memiliki lebih banyak pertanyaan dalam benaknya, dan bertanya sambil menatap Su Guangjing. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Su Guangjing berkata dengan tenang dia akan kembali tepat waktu, dan semuanya akan berjalan sesuai rencana sebelumnya. Kemudian dia melihat ke arah arena lagi. Babak ini, giliran anak-anak keluarga Tai dan keluarga Zhou yang naik ke panggung untuk bertanding. Dengan pengalaman dan pelajaran sebelumnya, kedua murid itu tidak bertarung sampai mati. Sebaliknya, mereka saling menguji. Tampaknya kedua keluarga telah menentukan siapa murid kartu truf tersembunyi mereka, dan berencana untuk mempertahankan mereka untuk kompetisi terakhir, jadi perbedaan kekuatan antara keduanya terlihat jelas. Meskipun murid keluarga Zhou juga telah mencapai tingkat ke-11 dari penempaan tubuh dan telah mencapai puncak, dengan hanya satu langkah lagi untuk mencapai tingkat ke-12, dia tidak memiliki kartu truf apapun dibandingkan dengan lawan, jadi setelah merasakan aura lawan, dia secara otomatis menyerah. Ekspresi Su Guangjing sedikit berubah,
dan dia mendengar Mantian di sampingnya bergumam dan mengutuk dengan marah. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mereka benar-benar menggunakan cara yang tercela. Jika kita tahu lebih awal, mengapa kita harus berlatih? Kita seharusnya menggunakan keterampilan rahasia kita dan menghajar orang-orang ini hingga berkeping-keping. Manzi, Tang Ao secara alami dapat melakukan ini sejak awal, dan dengan tingkat kekuatannya, dia secara alami akan lebih baik daripada orang-orang ini. Tetapi jika demikian, apa bedanya antara dia dan sampah-sampah ini? Su Guangjing berkata dengan ringan setelah mendengar kata-kata Mantian. Apa yang kau katakan tampaknya benar, orang pembawa sial. Aku jadi marah hanya dengan memikirkan kejadian ini. Orang pembawa sial, kapan aku pernah bersikap pengecut seperti ini? Kata Mantian dengan ekspresi marah di wajahnya saat mendengarnya. Melihat ekspresinya, dia ingin sekali bergegas dan membasmi semua orang dari kedua keluarga ini. Setelah berpikir selama 100 tahun, dia berbalik dan berteriak marah pada Ye Zong. Bocah bau, tidak apa-apa kalau kamu bodoh sebelumnya. Aku akan berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa, tapi kalau kamu kalah dalam kompetisi nanti, aku akan sangat marah dan turun untuk memukulmu. Apakah kamu mengerti? Ye Chongkuang terkejut melihat kegembiraan dan keganasan Mantian yang tiba-tiba, dan berkata, cepat tuan, jangan khawatir, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga, dan aku tidak akan pernah kalah dari sampah ini apapun yang terjadi. Sambil berbicara, dia bertekad bahwa dia tidak akan pernah kalah. Baguslah kalau kamu memahaminya dalam hatimu. Aku katakan kepadamu, masalah ini menyangkut wajahku, dan aku hanya bisa menang dan tidak kalah. Jika kamu punya sesuatu untuk ditanyakan sekarang, tanyakanlah dengan cepat. Aku akan mengajarimu cara mengalahkan sampah dan sampah ini di tempat. Kata Mantian bersemangat, dengan api menyala di matanya. Guru, apa yang mereka praktikkan dan perlihatkan sama sekali berbeda dari kita. Saya telah melihat kekuatan hukum pria dari keluarga Zhou, tetapi apa yang dipraktikkan oleh orang-orang dari keluarga Tai kelihatannya sangat aneh. Setelah mendengar kata-kata Mantian, Ye Chongkuang segera memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Siapa yang peduli dengan nafsu haus darah si Ulai? Tahun depan aku bilang padamu, saat kau naik ke atas ring dan melihat orang yang ada di hadapanmu, hajar saja dia. Saat kau menghajarnya begitu hebat hingga dia bahkan tidak mengenali ibunya, kau tentu tidak perlu khawatir tentang trik apa yang mungkin dia gunakan untuk melawanmu. Mantian berkata dengan ekspresi ganas di wajahnya. Setelah menerima jawaban seperti itu, ekspresi tak berdaya muncul di wajah Ye Chongkuang. Ini tidak berbeda dengan tidak mengatakan apa-apa. Jika dia benar-benar bisa menjatuhkan lawan dengan mudah begitu dia naik ke panggung, dia tentu tidak perlu banyak berpikir. Kamu harus berhati-hati. Anak-anak keluarga Tai menggunakan metode rahasia yang jahat dan kejam, yang secara khusus ditujukan pada jiwa. Saat bertarung, kamu harus berpegang teguh pada niat awalmu terlebih dahulu, dan tidak membuat kesalahan apapun. Kemudian carilah kesempatan. Su Guangjing di sebelahnya berkata dengan ekspresi tegas. Ya, murid akan mengingatnya. Setelah membungkuk dalam-dalam kepada Su Guangjing, Ye Chong menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berjalan menuju arena. Orang yang akan dihadapinya adalah murid dari keluarga Tai. Orang ini pernah bertarung dengan murid dari keluarga Zhou sebelumnya, dan lawannya langsung mengakui kekalahan dan menyerah. Pasti ada rahasia di baliknya. Setelah melangkah ke atas ring, dia mengeluarkan pedang lebarnya yang sangat sederhana dan menatap lawannya dengan tatapan waspada. Pria itu berkata dengan seringai di wajahnya, hai keluarga, aku sarankan kalian untuk menyerah sekarang. Belum terlambat. Kalau tidak, kalian tidak akan punya kesempatan saat aku menyerang kalian nanti. Berhenti bicara omong kosong dan tunjukkan warna aslimu. Ye Chongkuang mendengus dingin. Bahkan jika Mantian tidak mengatakan itu sebelumnya, dia tidak akan pernah mengakui kekalahan. Bahkan jika dia kalah pada akhirnya, dia akan memisahkan cukup banyak kartu truf dan rahasia dari orang ini. Memikirkan hal ini, Ye Chongkuang sama sekali tidak ragu. Dia memutar pergelangan tangannya, dan gelombang cahaya merah menyala di parang di tangannya. Dia menyipitkan matanya dan menebas langsung ke pemuda dari keluarga Tai. Dia telah memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu, jadi kecepatannya tentu saja sangat cepat. Melihat Ye Chongkuang berani mengambil inisiatif untuk menyerang, senyum mengejek dan menghina muncul di matanya. Ketika dia mengangkat tangannya, gas hitam yang menyeramkan keluar, seperti naga hitam raksasa, yang menelan seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dengan seluruh tubuhnya diselimuti udara hitam, Ye Chongkuang merasa seolah-olah dia dibekukan dalam es. Di bawah perlindungan kekuatan aneh seperti itu, jiwa dan keinginannya tiba-tiba terhenti. Dia bisa mendengar jantungnya berdetak bang-bang-bang seolah-olah bisa meledak kapan saja. Tepat ketika dia cemas dan panik, dia tiba-tiba teringat kata-kata Su Guangjing sebelumnya,
jadi dia segera menstabilkan pikiran dan kemauannya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan udara hitam di sekitarnya langsung menyebar. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia tampaknya telah kembali ke ilusi Sura. Namun, kali ini, tidak ada banyak prajurit Sura yang menunggunya dengan pisau di tangan mereka saat dia muncul. Sebaliknya, ada kabut gelap, begitu menakutkan dan aneh sehingga tampak seperti monster mengerikan yang bisa melompat keluar kapan saja dan menelannya. Dengan memutar pergelangan tangannya, cahaya merah darah terpancar dari parang. Ini adalah aura pembasmi yang mereka pahami dalam ilusi Sura. Kekuatan operasinya tidak jauh berbeda dari kekuatan hukum, dan bahkan bisa lebih kuat dalam pertempuran berdarah. Pada saat ini, gas hitam tiba-tiba melonjak hebat, seolah-olah ada monster di dalam yang akan bangun. Napas dingin hampir membekukan jiwa Ye Chongkuang sepenuhnya, tetapi dia menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk bertahan. Meskipun dia berada di panggung tinggi dan tidak diselimuti oleh udara hitam, Su Guangjing memiliki indera tajam dan secara alami menyadari tekanan besar yang dihadapi Ye Chongkuang. Namun, dia melihat lebih banyak. Dia telah melihat pria misterius itu sebelumnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengoperasian kekuatannya. Gas hitam itu sangat aneh. Kekuatan dan aura yang terkandung di dalamnya berbeda dari semua kekuatan yang pernah dilihat Su Guangjing sebelumnya. Tampaknya ada perasaan samar tentang kembalinya jiwa, tetapi kekuatan yang meletus saat beroperasi penuh dengan aura kehancuran. Sedemikian rupa sehingga kedua Su Guangjing sendiri tidak tahu bagaimana menggambarkan kekuatan energi hitam itu. Dengan kekuatan dan visi Ye Chongkuang, begitu dikelilingi olehnya, tidak akan ada harapan untuk membebaskan diri, dan hasil akhirnya hanyalah kekalahan. Namun, selama pikirannya tetap teguh untuk beberapa saat lagi, dia akan mampu bertahan untuk beberapa saat lagi, yang secara alami memberi Ye Ming di belakangnya lebih banyak kesempatan untuk merenung dan belajar. Gas hitam benar-benar melonjak, dan aura yang menakutkan dan mencekam tiba-tiba menyapu ke arah platform tinggi di tiga sisi. Ye Ming, hati-hati. Jika lain kali kau bertemu dengan anak-anak keluarga Tai, ingatlah bahwa apapun yang terjadi, kau tidak akan bisa diselimuti oleh udara hitam ini. Begitu kau membiarkannya menyapu dan mengendalikan tubuhmu, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Kau mengerti? Su Guangjing mengerutkan kening dan berkata dengan wajah muram. Ya, murid mengerti. Tepat saat kata-kata Ye Ming jatuh, semburan cahaya pisau merah darah tiba-tiba menyala di udara hitam, menebas ke segala arah, kadang-kadang membawa aura pembasmi yang tajam, yang cukup menakutkan. Di bawah gelombang dan cekikan cahaya pedang, udara hitam yang menyelimutinya tampaknya tidak dapat bertahan lagi. Setelah getaran hebat, udara itu mulai menghilang secara bertahap, dan kemudian sosok Ye Chongkuang terungkap, tetapi kondisinya saat ini sama sekali tidak baik. Sepertinya ledakan cahaya pedang sebelumnya telah menguras semua kekuatan dari tubuhnya. Pada saat ini, dia tampak sedikit lesu, wajahnya pucat, dan butiran-butiran keringat menetes di dahinya. Dia tampak seolah-olah akan jatuh kapan saja. Bagi murid dari keluarga reflektif Tai, penggunaan kekuatan energi hitam tampaknya sangat melelahkan baginya, dan dia belum sepenuhnya memahami kuncinya, jadi kendalinya atas energi hitam jauh lebih rendah, yang memberikan kesempatan bagi Ye Chongkuang. Namun, itu hanya peluang kecil. Kini, ia telah menghabiskan seluruh tenaganya. Meski telah terbebas, ia tak lagi punya tenaga untuk melawan. Ia hanya bisa berpegangan erat agar tidak terjatuh. Ia selalu mengingat apa yang dikatakan Mantian dalam hatinya. Sebaliknya, murid keluarga Zhou, setelah Ye Zongkuang menghancurkan energi hitam dengan satu gerakan, wajahnya tampak garang dan agresif, dan berkata dengan suara dingin, awalnya aku ingin melepaskanmu, tetapi kamu datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat dia berbicara, sosok pria itu melintas dan dia langsung muncul di depan Ye Chongkuang. Dia mengangkat kakinya dan menendang. Ye Chongkuang tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya. Dia hanya bisa melihat tendangan itu semakin dekat dan dekat, lalu dia terpental mundur. Namun, murid keluarga Zhou tentu saja tidak akan membiarkannya gagal dan lolos dari ring dengan mudah. Dia melesat di depan Ye Chongkuang yang hendak mendarat, dan menendangnya kembali. Dia jatuh ke ring dengan suara bang, dan sulit baginya untuk pulih untuk sementara waktu. Dengan seringai tulus di wajahnya, anggota keluarga Zhou itu berjalan mendekati Ye Zongkuang dan berkata dengan nada sarkastis, sampah sepertimu ditakdirkan untuk diinjak-injak, dan kamu sendiri tidak menyadari hal ini dan bersikeras datang ke sini untuk mati. Jika kamu punya kata-kata terakhir, tolong katakan sekarang. Bah, kau ingin aku mengaku kalah, kau hanya bermimpi. Kalau kau punya nyali, basmi saja aku. Menghadapi perkataan pria ini, Ye Chongkuang sama sekali tidak takut.
Ia meludahinya dengan ekspresi tegas di wajahnya, seolah-olah ia telah melakukan semua persiapan dan hanya menunggu pihak lain untuk bergerak. Bagus, kau punya nyali. Aku paling suka menyiksa orang sepertimu. Kau tidak akan pernah mengakui kekalahan dan akan berjuang keras sebelum mati. Kau tidak akan pernah berubah dengan mudah. Menghancurkan pikiran dan jiwamu dengan cara seperti ini adalah hal yang paling menarik. Pria itu tidak merasa kesal, tetapi berkata dengan penuh minat. Dengan kilatan cahaya dingin di matanya, Ye Chongkuang mencengkeram erat parang di tangannya, dan menggunakan sisa tenaganya, dia menebas anggota keluarga Zhou seperti kilat. Jarak antara keduanya terlalu dekat, dan ledakannya yang tiba-tiba mengejutkan lawan, yang sedikit ragu-ragu dan tidak dapat bereaksi. Saat dia mendapat ilham, pisau Ye Chongkuang sudah mendarat di tubuhnya. Dia mendengar suara embusan yang teredam, dan bila pisau itu memotong tubuh anggota keluarga Zhou dan menusuk dagingnya. Genangan darah merah terang tumpah keluar, dan dia langsung berteriak. Orang pembawa sial kau, guk-guk rendahan, beraninya kau menyakitiku seperti ini, aku akan mencabik-cabikmu. Pemuda keluarga Zhou itu memasang ekspresi marah dan garang di wajahnya, dan sambil berteriak, dia mengangkat tangannya dan cahaya gelap melesat keluar. Sinar cahaya ini langsung menyelimuti Ye Chongkuang, dan terus meluas sambil menjatuhkannya, menyelimuti seluruh arena dalam sekejap mata. Dia langsung kehilangan semua ruang untuk bergerak dan hanya bisa menyaksikan dirinya diselimuti. Napas dingin kembali menyelimutinya, lalu ia merasakan kekuatan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya melonjak di udara hitam, menghantam tubuhnya. Ia merasa seolah-olah tidak ada bagian tubuhnya yang utuh dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya seakan hancur berantakan. Suara teredam bang-bang-bang terus meletus dari udara hitam. Ada tatapan marah di mata Mantian, dan dia tampak seperti hendak menyerbu ke atas ring. Meskipun dia tidak bisa merasakan situasi di dalam, dia bisa mendengar suara-suara yang datang dari dalam. Dipenuhi kecemasan, Mantian menoleh ke Su Guangjing dan berkata dengan mendesak Su, cepat pikirkan solusinya. Orang-orang ini terlalu tidak tahu malu. Jika kita membiarkan mereka terus bertarung seperti ini, anak ini pasti tidak akan mampu bertahan dan akan dipukuli sampai mati. Aku tidak peduli, aku akan mengambil tindakan. Manzi, tenanglah. Apa kau tidak percaya pada murid-muridmu? Su Guangjing menatap dingin ke arah Mantian dan menghentikannya. Ia berbalik dan melihat ke arena lagi, merasa merinding. Pada saat ini, tiba-tiba napas yang bergejolak dan kuat keluar dari udara hitam. Udara hitam itu langsung tertiup angin kencang, dan sosok Ye Chongkuang muncul lagi, dengan senyum gila dan tegas di wajahnya dan kilatan cahaya di matanya. Dengan memutar pergelangan tangannya, cahaya merah darah menyala, dan dia menebas langsung ke putra keluarga Zhou. Kecepatan pisau ini begitu cepat sehingga pria itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Pisau itu telah mendarat di tubuhnya, dan dengan suara embusan, dia terpotong menjadi dua. Tidak seorang pun dapat mengantisipasi perubahan yang begitu tiba-tiba. Ekspresi wajah anggota keluarga Tai tiba-tiba menjadi dingin dan terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Chongkuang dapat tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat dalam situasi yang begitu putus asa. Ekspresi Su Guangjing sedikit berubah, dan dia berkata dengan dingin kepada Mantian di sampingnya, mengapa kamu tidak naik dan membawanya kembali untuk menyembuhkan lukanya? Jika kamu lebih lambat, dia akan mati bersama sampah itu. Sebuah cahaya aneh melintas di matanya lagi, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Cahaya keemasan menyala, dan Mantian tiba-tiba muncul di atas panggung. Melihat ini, Ye Zongkuang menunjukkan senyum puas di wajahnya, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, hei, Tuan, aku tidak kehilangan mukamu, kan aku menang. Nak, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu perlahan-lahan saat kau sudah lebih baik. Kata Mantian dengan marah, tetapi matanya penuh dengan kekhawatiran dan kebanggaan. Dia mengangkat Ye Chongkuang, dan dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas menuju villa dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, satu-satunya orang yang dapat membantu Ye Chongkuang menstabilkan luka dalam dan menyelamatkan hidupnya tentu saja Xiao Shu, jadi dia harus bergegas kembali secepat mungkin. Jika dia ragu sejenak, mungkin sudah terlambat. Untungnya, kecepatan Mantian sudah sangat cepat. Suasana di lapangan menjadi sedikit lebih tenang saat ini. Menurut pemahaman diam-diam yang dicapai oleh keluarga Zhou dan keluarga Tai sebelumnya, kedua belah pihak memiliki jumlah kartu truf yang sama di tangan mereka. Itu tergantung pada siapa yang dapat memiliki kekuatan yang lebih kuat dan memenangkan kemenangan terakhir. Namun sekarang berbeda. Salah satu kartu keluarga Tai dirobek-robek oleh Ye Chongkuang, dan keluarga Zhou secara alami menang dalam hal jumlah kepala. Dengan cara ini, mereka tidak perlu melanjutkan pemahaman diam-diam mereka sebelumnya,
dan mereka bahkan dapat menggunakan tangan anak-anak keluarga Ye untuk kehilangan beberapa orang lagi. Saat pikirannya berpacu, kepala keluarga Tai segera membuat keputusan dan memberi perintah untuk rencana tersebut. Orang berikutnya yang muncul tentu saja Ye Ming. Dengan pelajaran yang dipelajari dari dua pertempuran sebelumnya, dia telah membuat semua persiapan dan telah menjadi harapan terakhir keluarga Ye. Jika Tang Ao tidak dapat tiba tepat waktu dan membawa Ye Jianyi kembali, dialah satu-satunya yang tersisa yang dapat bertarung. Oleh karena itu, dia tidak boleh kalah dalam setiap pertandingan berikutnya. Dia harus bertahan sampai semua kekuatannya habis. Dengan sedikit perubahan ekspresi, Su Guangjing menoleh ke Ye Ming dan berkata, hati-hati. Setiap pertempuran berikutnya sangat penting. Cobalah bertahan selama yang kau bisa. Jika kau benar-benar tidak tahan, jangan bertarung sampai mati. Hidup adalah hal yang paling penting. Baik, murid mengerti. Ye Ming membungkuk dalam-dalam pada Su Guangjing, lalu berbalik dan berjalan menuju arena. Matanya sedikit berkilat. Meskipun dia mengatakan bahwa dia yakin Tang Ao akan mampu bangkit kembali pada saat kritis terakhir, tetapi pada titik ini, Su Guangjing tentu saja tidak dapat menaruh semua harapannya padanya. Bagaimana jika Ye Ming kalah pada pertandingan pertama di kompetisi berikutnya? Saat itu, keluarga Ye tidak punya waktu lagi untuk menunggu dan harus segera mengirim orang berikutnya. Dalam sekejap, dia telah membuat keputusan. Pertama-tama, dalam kompetisi seni bela diri ini, tidak peduli apakah Tang Ao ada di sana atau tidak, mereka tidak boleh kalah, bahkan jika mereka harus menggunakan beberapa cara. Memikirkan hal ini, Su Guangjing menoleh ke Ye Zuyi dan berkata, Tuan Ye, bisakah Anda membantu saya memanggil anggota klan Anda yang saat ini memiliki tingkat kultivasi tertinggi? Saya membutuhkannya untuk membuat beberapa persiapan untuk cadangan. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya serius, dan ada tatapan muram di matanya. Ketika Ye Zhou mendengar ini dan melihat ekspresi di wajahnya, dia mengerti alasannya. Hatinya sedikit tergerak, dan dia mengangguk dan berkata, semua murid keluarga Ye dengan kultivasi sedang dan tinggi ada di sini. Tidak akan menjadi masalah bagi Tuan Su untuk menggunakan siapapun yang dia inginkan. Tidak seorang pun di keluarga Ye saya takut mati. Pada titik ini, Ye Zuyi terdiam sejenak, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia berbisik, tapi Tuan Ye, para penguasa keluarga Zhou dan Tai ada di sini. Jika ada manipulasi rahasia, mereka tentu akan dapat melihatnya. Apakah ada yang salah? Jangan khawatir, karena aku yang melakukannya, tidak akan ada masalah. Dengan raut wajah tenang dan percaya diri, Su Guangjing berkata dengan dingin. Dia menyapukan pandangannya ke kerumunan murid keluarga Ye dan secara acak memilih satu dari mereka dan berkata, kalian, cepatlah ke sisiku. Ketika murid itu mendengar kata-kata Su Guangjing, dia ragu-ragu sejenak dan menatap Ye Zuyi, hanya untuk mendengarnya berkata, Tuan Su memanggilmu, mengapa kamu tidak segera datang? Apa yang membuatmu ragu-ragu? Ada rasa keagungan dalam nadanya, dan kekuatan puncak alam suci sedikit diaktifkan. Ya, mendengar ini, pemuda itu segera berjalan ke arah Su Guangjing. Ketika sudah dekat, dia berdiri di samping dengan patuh. Su Guangjing memutar pergelangan tangannya, cahaya pedang putih melonjak, dan dia berkata dengan ringan, kamu harus menggertakkan gigimu dan bertahan. Tidak peduli seberapa sakit yang kamu rasakan, kamu tidak diperbolehkan mengeluarkan suara apapun. Jika Ye Ming kalah dalam kompetisi berikutnya, giliranmu untuk naik ke atas ring. Apakah kamu mengerti? Ya, murid mengerti. Ekspresi pria itu berubah, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh dan tegas bahwa selama 3 bulan terakhir, semua anak keluarga Ye telah mengetahui bahwa kompetisi seni bela diri ini terkait dengan nasib seluruh keluarga. Jika mereka kalah, mereka akan kehilangan segalanya. Bahkan nyawa sebagian besar orang dalam klan mungkin tidak dapat diselamatkan. Bahkan jika beberapa orang cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka hanya dapat menjauh dari kota Pingyang dan berkeliaran. Tidak perlu dikatakan apa yang akan terjadi. Jadi meskipun mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka sekarang, mereka tidak akan ragu sama sekali. Ye Ming telah mengambil tindakan pada cincin itu. Dia diajari oleh beruang coklat sendiri, dan apa yang dia pelajari sama sekali berbeda dari Ye Dongxing dan dua lainnya. Meskipun dia juga memegang parang paling sederhana di tangannya, ketika dia menggunakan keahliannya, dia memancarkan keganasan binatang buas, dan sangat tajam. Pada titik ini, pedang lebar di tangan anggota keluarga Ye telah menjadi ciri khas mereka. Memiliki benda ini berarti bahwa kekuatan yang mereka tunjukkan dan wilayah yang mereka ungkapkan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Kekuatan serangan mereka begitu besar sehingga sulit bagi orang biasa untuk melawan mereka. Murid keluarga Zhou yang naik ke atas ring adalah orang yang mengalahkan Ye Li sebelumnya.
Meskipun dia tahu dalam hatinya bahwa Ye Ming tidak sesederhana kelihatannya, karena dia telah dengan mudah mengalahkannya sebelumnya, dia secara alami tidak memiliki kewaspadaan lagi saat ini. Bahkan ketika dia menatap Ye Ming, ada sedikit rasa jijik di matanya. Pada saat ini, di antara ketiga keluarga, satu-satunya yang bisa membuatnya merasa terancam adalah pria dari keluarga Tai. Dia sangat kuat, dan metodenya aneh dan tidak bisa dijelaskan. Gerakannya sama sekali tidak bisa dipahami. Melihat kompetisi dan pertarungan sebelumnya, sebagian besar lawannya bahkan tidak melihat di mana dia berada sebelum mereka tiba-tiba terbang dari panggung dan dikalahkan. Dengan matanya sedikit menyipit, Ye Ming melihat orang ini naik ke atas ring, tetapi tidak fokus padanya. Sebaliknya, dia melihat orang dari keluarga Tai di bawah ring. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan berbisik pada dirinya sendiri, "Kamu meremehkanku. Ini tepat, agar aku tidak membuang lebih banyak energi." Dengan gerakan memutar pergelangan tangannya, cahaya merah darah muncul di parang, dan langsung menebas pria itu. Kecepatan bilahnya sangat cepat, dan dalam sekejap sudah dekat. Pria itu menyeringai dan berkata dengan ringan, "Kau memamerkan keterampilanmu yang remeh." Kemudian tubuhnya bergerak, dan cahaya kuning kecoklatan muncul. Kekuatan hukum bumi menyelimuti dirinya sepenuhnya. Kekuatan yang melonjak itu langsung bertabrakan dengan cahaya pedang, dan tornado angin meletus dan mengamuk. Pedang itu gagal memotong cahaya kuning itu. Namun, reaksi Ye Ming juga sangat cepat. Ketika dia menebas dengan pisaunya dan melihat cahaya kuning keemasan keluar dari tubuh pria itu, dia tahu dalam hatinya bahwa gerakan ini pasti tidak akan bisa mengalahkannya, jadi sosoknya melesat dan dia sudah dekat dalam sekejap mata. Sambil memegang parang di tangannya, dia menebas dengan ganas. Pukulan ini datang dengan seluruh kekuatan aslinya. Jika dia tidak bisa menembus cahaya kuning, maka mereka berdua tidak perlu melanjutkan, karena dia tidak punya cara untuk menghadapinya sama sekali. Pedang itu akhirnya mendarat di tirai cahaya kuning, menyebabkan riak-riak air menyebar seperti gelombang. Meskipun menimbulkan reaksi, itu masih terlalu jauh untuk menghancurkannya. Ekspresi Ye Ming sedikit berubah, dan cahaya dingin melonjak di matanya. "Haha, sudah kukatakan sebelumnya, sampah sepertimu tidak akan pernah berhasil. Di hadapanku, kau hanya bisa menunggu kematian. Sekarang aku akan mengantarmu pergi dengan damai." Anggota keluarga Zhou tertawa terbahak-bahak dan membalikkan telapak tangannya, yang kemudian memancarkan cahaya oker. Tampaknya ada serangan yang sangat kuat sedang terjadi dan akan segera terbentuk. Pada saat ini, Ye Ming tiba-tiba meraung, dan tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak, seolah-olah dia tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, tingginya 2 kali lipat dari sebelumnya, matanya berubah menjadi merah darah, dan kekuatan yang mengerikan dan dahsyat meledak dari tubuhnya. Kekuatan pedang itu setidaknya meningkat 2 kali lipat, dan pembatasan cahaya oker tidak dapat dilawan pada akhirnya. Ketika pedang itu muncul di celah kecil itu, anggota keluarga Zhou menunjukkan ekspresi ketakutan dan keterkejutan di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak percaya bahwa Ye Ming benar-benar dapat memotongnya dengan pisau. Dalam serangan baliknya yang tergesa-gesa, lengannya tidak mampu menahan kekuatan pisau itu. Terdengar suara klik, dan lengan pria itu terpotong. Ia langsung menjerit seperti nangui yang disembelih, dan darah berceceran di sebagian besar arena. Ia berguling-guling di tanah, tampak sangat menderita. Namun, meskipun langkah Ye Ming berhasil, metode rahasia yang diberikan kepadanya oleh beruang coklat, yang dapat langsung meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat, sangat berbahaya bagi provinsinya sendiri. Sekali digunakan, fondasinya pasti akan rusak. Paling tidak, dia tidak akan pernah bisa membuat kemajuan lebih lanjut di masa depan. Jika serius, dia tidak akan bisa mengendalikan energi di tubuhnya akan runtuh, dan dia akan meledak hingga mati. Oleh karena itu, penggunaan teknik rahasia ini membawa risiko yang sangat besar. Jika dia gagal, dia akan mati. Namun untungnya, dia akhirnya berhasil menembus pertahanan. Pada titik ini, anggota keluarga Zhou secara alami tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Mereka memiliki ekspresi frustrasi di wajah mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Ye Ming memutar pergelangan tangannya, dan parang di tangannya kembali memancarkan cahaya merah darah. Dia menebas anggota keluarga Zhou dengan pisau, seolah-olah dia ingin membasminya secara langsung dan tuntas. Melihat ini, pria itu tiba-tiba merasa panik di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat pedang di tangannya, mencoba menghalangi kekuatan pedang Ye Ming, tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Terdengar suara dentang yang tajam, dan dia terbang mundur tak terkendali. Di bawah kekuatan yang besar, dia menghantam tanah di bawah ring dengan suara bang.
Sebuah lubang besar berbentuk manusia segera muncul di sana, dan orang di dalamnya sudah mati atau masih hidup. Jika Ye Ming memenangkan pertempuran ini, ia dapat menunda pertempuran selama 2 putaran lagi. Namun, pada akhirnya, peluang yang tersisa bagi mereka semakin mengecil. Setelah turun dari gelanggang, para tetua keluarga Ye segera mengelilinginya, masing-masing mengeluarkan pil yang berbeda dan menyerahkannya kepada Ye Ming, memintanya untuk meminumnya dan memanfaatkan waktu di antara 2 pertandingan untuk segera memulihkan tenaga agar dapat mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Su Guangjing juga telah melakukan persiapan yang matang dan meninggalkan energi pedang-pedang abadi yang cukup pada tubuh murid tersebut. Tentu saja, murid ini awalnya berlatih ilmu pedang, yang merupakan alasan terpenting untuk memilihnya. Hanya seorang pendekar pedang yang dapat melepaskan kekuatan energi pedang yang sebenarnya. Ye Ming bertarung 2 kali lagi setelah itu dan memenangkan keduanya dengan mudah. Mungkin karena dia mengalahkan anggota keluarga Zhou dengan 1 pedang terlalu cepat dan terlalu mengejutkan, jadi orang-orang dari kedua keluarga tidak ingin menunjukkan kartu mereka kepadanya saat ini. Jika mereka mati bersama lagi, kerugiannya akan sangat besar. Dengan cara ini, mereka sebenarnya memberi lebih banyak waktu untuk Su Guangjing dan yang lainnya. Melihat bahwa setiap keluarga telah memilih 20 orang untuk bertanding di atas panggung, tidak banyak orang yang tersisa, jadi kedua keluarga memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan para murid yang akan bertanding beristirahat dengan baik dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik. Akhirnya, giliran Ye Ming untuk menghadapi kompetisi baru. Kali ini, ia masih berhadapan dengan anak-anak keluarga Zhou, dan mereka tidak lagi memiliki umpan meriam untuk diberikan. Mereka hanya bisa membiarkan orang terkuat mengambil tindakan langsung dan mengalahkannya tanpa memberinya kesempatan untuk mati bersama. Ketika Ye Ming melihat orang ini, hatinya dipenuhi dengan tekanan. Meskipun kultivasi pihak lain hanya 1 tingkat lebih tinggi darinya, dan tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang yang 3 atau 4 tingkat lebih tinggi darinya, kekuatan yang dibawanya bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah ada binatang buas purba yang hidup di dalam tubuh pria ini. Selama mereka bertarung sebentar, makhluk ini akan menerkam dan mencabik-cabiknya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Ye Ming menjadi serius dan dia menatap lawannya dengan hati-hati. Orang ini hanya melirik Ye Ming dengan jijik, lalu melesat, mengeluarkan pedang lebar, dan menebas langsung ke arah Ye Ming. Kecepatannya begitu cepat hingga tak dapat dipercaya. Dia berada di depan Ye Ming dalam sekejap, dan dia bahkan tidak sempat menghindar. Untungnya, dalam ilusi Sura, Ye Ming telah menguasai kemampuan untuk melawan dan memblokir serangan dari tentara Sura. Jadi ketika pisau itu jatuh di depannya, itu tidak berpengaruh dan diblokir olehnya. Suara dang yang tajam terdengar, dan tubuh Ye Ming sedikit bergetar. Kekuatan kultivasi orang ini memang tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Kekuatan serangannya setidaknya 2 kali lebih besar. Bahkan dengan kekuatan yang diperolehnya dari berlatih teknik rahasia monster dengan beruang coklat, dia tidak bisa menahannya. Melihat pedang itu tidak berpengaruh dan Ye Ming langsung terbasmi, sedikit amarah melintas di wajah pria ini. Di matanya, Ye Ming tidak lebih dari seekor semut yang rendah hati. Belum lagi mereka berdua berada di level yang sama. Bahkan jika mereka tidak berbeda, dia pasti sudah mati. Dengan amarah ini, pria ini menyerang lagi. Dengan sekejap tubuhnya, dia mengejar di depan Ye Ming lagi. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan ganas dengan pisau. Tidak ada jejak keraguan, tetapi kekuatannya sangat besar. Dia tiba-tiba mengangkat parangnya untuk menghalangi. Namun, parang di tangan Ye Ming hanyalah pisau biasa dan sederhana. Sulit untuk menggunakannya bahkan untuk memotong kayu, apalagi pedang berharga di tangan pria ini. Setelah benturan, sebuah serpihan langsung muncul di atasnya, dan terdengar suara klik, dan parang itu pun patah. Haha, sekarang coba kulihat apakah ada cara untuk menyelamatkan hidupmu. Karena kau ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Sambil berbicara, pria itu memutar pergelangan tangannya dan menebas dengan pisau lainnya. Tampaknya pisau ini akan mengenai sasaran. Begitu Ye Ming dikalahkan saat ini, orang baru akan mengambil alih, tetapi ia kemudian harus menghadapi beberapa tuan dari kedua keluarga. Dengan kemampuannya, akan sulit baginya untuk bertahan, jadi Ye Ming masih menggertakkan giginya dan bertahan, meskipun bilah pedang sudah berada di wajahnya. Pada saat ini, sesosok tubuh datang bagai kilat dan langsung berhenti di depannya. Dengan lambaian tangannya, sebuah pedang lebar yang memancarkan cahaya hitam menebas dengan keras, bertabrakan dengan pedang pria itu, menimbulkan suara keras. Ye Jian berdiri di atas panggung dengan ekspresi dingin, matanya menyapu sekeliling, lalu menoleh ke Ye Ming dan berkata, "Sepupu Ming, kamu bisa turun dan beristirahat. Serahkan semuanya padaku,
aku jamin tidak akan ada masalah. Hei, apa maksudmu dengan ini kau tiba-tiba mengubah orang di tengah pertarungan? Apa kau mencoba menipu pada saat ini? Tuan keluarga Zhou mencibir dan berkata, kupikir kau bisa bertahan lebih lama. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku tidak datang ke ring untuk bertanding denganmu sendirian. Aku ingin kalian semua naik ke panggung sehingga aku bisa menghabisi kalian semua sekaligus. Dengan begitu aku tidak perlu membuang-buang waktuku. Aku tidak menargetkan siapapun. Bagiku, kalian semua sampah. Tidak ada tanda-tanda belas kasihan di wajahnya. Ye Jian berkata dengan dingin. Pada saat ini, orang lain menatapnya dan berteriak dengan marah, kamu hanya sampah. Beraninya kamu berbicara begitu sombong, kurasa kami akan mencabik-cabikmu. Kemana saja kau konfrontasi sedang terjadi di atas ring, dan di sisi lain, Tang Ao berhenti di samping Su Guangjing dan mendengarnya bertanya. Saya tidak pergi kemanapun. Saya hanya berjalan-jalan di luar kota, memecahkan bahaya kecil yang tersembunyi, dan kemudian segera kembali, kata Tang Ao. Bahaya tersembunyi yang kecil. Setelah Ye Jian kembali, auranya berubah. Bahkan dengan pandangan sekilas, orang dapat mengetahui bahwa auranya saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Setidaknya beberapa kali lebih kuat. Bagaimana bisa digambarkan sebagai kecil? Ada sesuatu yang tersembunyi di tubuhnya. Kami telah berusaha mencari cara untuk menyingkirkannya akhir-akhir ini. Di masa depan, kultivasi Ye Jianyi mungkin lebih tinggi dari milikmu dan milikku. Tang Ao tidak terlalu menyembunyikannya dan berkata langsung. Ada sesuatu yang tersembunyi. Apa itu? Mungkinkah itu sisa jiwa ibel tua lainnya? Ketika Su Guangjing mendengar ini, alisnya sedikit mengernyit. Dia menatap Tang Ao dengan ekspresi bingung dan bertanya. Kau tahu, jika mereka kembali sedikit lebih lama, semuanya akan terlambat. Nanti kalau sempat, saya akan jelaskan masalah ini secara rinci. Urusan yang paling mendesak sekarang adalah mengatur kompetisi bela diri di antara tiga keluarga. Tang Ao berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia sudah memutuskan tentang masalah ini. Namun pada kenyataannya, Ye Jianyi mampu bangun tepat waktu, yang merupakan sebuah keberuntungan besar. Bahkan jika dia tidak bangun, itu dapat dimengerti. Dalam sekejap mata, kompetisi formal telah dimulai di atas ring, dan kecepatan pertarungan kedua belah pihak sangat cepat. Karena kemunculan Ye Jianyi yang tiba-tiba, Ye Ming otomatis mundur dari atas. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia bukan tandingan pria dari keluarga Zhou. Dan pria itu tampaknya tidak terlalu peduli dengan perubahan pemain yang tiba-tiba di tengah pertarungan. Dia sangat percaya diri dan percaya bahwa tidak peduli siapa yang muncul, dia akan bisa menang. Ye Jianyi masih memegang parang sederhana di tangannya, tetapi kekuatan gerakannya benar-benar berbeda. Pada saat ini, tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari penempaan tubuh. Dia benar-benar menyerap dan melelehkan sisa jiwa binatang buas itu, yang secara langsung meningkatkannya 2 tingkat. Pemuda keluarga Zhou awalnya memiliki ekspresi menghina di wajahnya, tetapi sampai Ye Jian bergerak, dia menyadari bahwa dia sepenuhnya salah. Kekuatan setiap serangan pedang begitu mengerikan dan kuat sehingga dia benar-benar merasa sulit untuk menahannya sejenak. Lampu merah terus menyala di atas ring. Anggota keluarga Zhou hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak punya ruang untuk melakukan serangan balik. Setelah memaksa Ye Jianyi ke sudut ring, sosok Ye Jianyi tiba-tiba melayang dan mendarat di tengah ring, dengan parang di tangannya, menunjuk ke tempat itu. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini bersama kalian. Sekarang, jika ada di antara kalian yang masih menolak untuk menerima kekalahan, atau jika ada di antara kalian yang masih punya energi dan merasa masih bisa bertarung, ayo, bersatulah. Aku akan mengurus kalian semua sekaligus dan menghindari masalah di masa mendatang. Masalah ini berakhir di sini. Beraninya kau, seorang junior yang telah mencapai tingkat ke-9 dalam penempaan tubuh, bersikap begitu sombong dan tidak menganggap serius anak-anak keluarga Zhouku. Kau benar-benar hina. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Ayo, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan pedangku dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Kepala keluarga Zhou berkata dengan marah. Orang-orang dari keluarga Tai, apakah kalian mendengarnya orang lain sangat membenci kalian? Apakah kalian tidak memiliki darah di hati kalian? Apa yang kalian tunggu? Basmi dia. Jika kalian tidak bisa membasminya, kalian tidak perlu kembali. Kepala keluarga Tai juga berkata dengan suara dingin, dengan cahaya haus darah di matanya. Ye Zui, yang berada di panggung tinggi, awalnya dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia melihat Tang Ao membawa Ye Jianyi kembali ke masa lalu. Namun, ketika dia mendengar kata-kata arogan Ye Jianyi, alisnya sedikit mengernyit dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya.
Melihat bahwa kepala dua keluarga lainnya benar-benar marah, dia tentu saja tidak takut sedikit pun kepada mereka. Hanya saja Ye Zuyi sendirian. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat setelah 3 bulan berlatih di bawah bimbingan Tang Ao, murid-murid keluarga Zhou dan Tai bukanlah orang yang mudah menyerah. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika sekelompok orang datang menyerangnya, itu pasti akan sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, 2 tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Memikirkan hal ini, Ye Zuyi menoleh ke Tang Ao dan berkata, "Tuan Tang, saya tidak meragukan kemampuan Anda, tetapi saya khawatir akan sulit bagi Jian Yi untuk." Sebelum Ye Zuyi selesai berbicara, Tang Ao tersenyum dan berkata dengan percaya diri dan tenang, "Jangan khawatir, Patriark Ye. Karena Jian Yi berani membuat keputusan seperti itu, dia pasti memiliki keyakinan di dalam hatinya. Kita juga harus percaya padanya. Selain itu, bukankah ini kesempatan yang baik untuk membangun prestise? Karena itu, masalah ini sangat penting, jadi kita harus berhati-hati." "Dengarkan saja Tuan Tang." Ye Zuyi awalnya ingin melanjutkan bicaranya, tetapi ketika dia melihat senyum di wajah Tang Ao tidak menunjukkan tanda-tanda berubah, dia berubah pikiran dan tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian mereka semua melihat ke arah arena pada saat yang sama. Setelah kepala keluarga Zhou dan Tai berbicara, para murid tentu saja tidak lagi ragu-ragu dan semua bergegas menuju arena. Dalam sekejap mata, beberapa orang berdiri di atasnya. Mereka semua adalah master sejati yang tidak pernah kalah dalam kompetisi sebelumnya. Mereka masing-masing memiliki metode yang kuat, dan menantang lawan dengan level yang lebih tinggi bukanlah masalah sama sekali. Ketika mereka berkumpul bersama pada saat yang sama, ada aura menakutkan samar yang meletus dari mereka. Ye Jianyi menyipitkan matanya sedikit, dengan senyum di wajahnya. Menghadapi begitu banyak orang yang mengepungnya, dia tidak gentar karena takut. Dia berkata dengan tenang, "Benar. Kalian semua bisa menyerang bersama dan menyelesaikan semuanya sekaligus. Mengapa membuang-buang waktu? Pokoknya, hasil akhirnya sama saja. Sampah sepertimu tentu tidak punya peluang menang." Berbicara seperti ini bisa dikatakan sangat sombong. Wajah para murid dari 2 keluarga di sekitarnya langsung menunjukkan ekspresi kemarahan yang luar biasa. Mereka menatapnya dengan tajam, mata mereka seperti menyemburkan api, niat membasmi meledak, tanpa ada yang disembunyikan, dan mereka ingin mencabik-cabiknya saat itu juga. Dasar orang menyebalkan, kau sangat sombong sekarang. Sebentar lagi, aku akan memastikan kau tidak akan punya kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Tenang saja, orang menyebalkan ini milikku. Biarkan aku yang mengambil langkah pertama dan mencincangnya terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membasminya dan akan memberimu kesempatan. Minggirlah, guk-guk gila yang berani menggonggong di depanku. Tentu saja aku harus merebut kota pertama terlebih dahulu. Kau pikir kau siapa berani berdebat denganku? Kau percaya aku akan membasmimu terlebih dahulu, baru aku akan menghadapinya. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, tunjukkan saja semuanya padaku. Kalau tidak, aku akan membasmimu dengan pedangku. Orang-orang ini saling memaki dan melotot, dan mereka benar-benar mulai berkelahi satu sama lain bahkan sebelum mereka menyerang Ye Jianyi. Tampaknya mereka ingin bertarung terlebih dahulu untuk mendapatkan kualifikasi untuk menyerangnya terlebih dahulu, lalu membasminya. Haha, kalian ini orang menyebalkan yang tidak berguna. Bahkan otak kalian juga tidak berguna. Apa kepala kalian terjepit pintu dan kalian lupa siapa lawan kalian yang sebenarnya? Apa kalian ingin aku menunggu sebentar dan mengambil keputusan setelah kalian semua selesai bertarung? Ye Jian tertawa terbahak-bahak, dengan pandangan menghina di matanya, menatap orang-orang ini dengan ekspresi mengejek, mata dan alisnya sangat arogan, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Faktanya, dia memang berpikir demikian setelah melelehkan sisa jiwa binatang buas itu. Guk-guk orang pembawa sial, aku tidak peduli. Apapun yang kau putuskan adalah urusanmu. Aku akan bertindak lebih dulu dan membasmi guk-guk ini terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata Ye Jianyi, salah satu dari mereka tidak bisa lagi menahan amarahnya. Setelah mengaum dengan keras, dia langsung menyerbu ke arahnya. Ketika benda itu tiba di depannya dalam sekejap, dia mengangkat tangannya dan sepotong besar cahaya hitam melesat keluar, menutupi kepala Ye Jianyi, dengan semburat aura aneh dan menyeramkan di antaranya, dan kekuatan besar, bagaikan neraka, menyapu, dan terdengar samar-samar suara hantu menangis dan serigala melolong. Apakah kau memamerkan keterampilan remehmu? Ye Jianyi mencibir dengan jijik di matanya. Dia memutar pergelangan tangannya dan kilatan cahaya pisau berwarna merah darah muncul. Dia menebas langsung ke cahaya hitam itu. Di atas cahaya pisau itu,
ada gelombang energi pembasmi berdarah. Sebelumnya, ketika Ye Chongkuang sedang bertarung dengan anak-anak keluarga Tai, dia juga menghadapi cahaya hitam seperti itu, tetapi pada saat itu dia belum bereaksi terhadap apa itu, dan jatuh ke dalam perangkap dalam sekejap mata. Ketika dia sadar, semuanya sudah terlambat. Pada akhirnya, ia harus menggunakan cara yang akan merugikan kedua belah pihak sebelum ia dapat memotong-motong pemuda dari keluarga Tai itu menjadi beberapa bagian. Namun, ia sendiri juga dalam bahaya yang sangat besar. Bahkan jika Mantian secara pribadi membawanya kembali ke villa agar Xiao Shu dapat mengobatinya, masih belum pasti seperti apa situasinya saat ini. Metode yang sama, di tangan orang ini, lebih dari 2 kali lebih kuat. Sayangnya, dia berhadapan dengan Ye Jianyi. Sebelum dia melahap dan melebur sisa jiwa binatang buas yang kacau, wilayah dan kekuatannya tidak jauh berbeda dari Ye Chongkuang dan yang lainnya, tetapi setelah itu, mereka benar-benar dua konsep yang berbeda. Meskipun Ye Jianyi baru berada di level ke-9 body tempering sekarang, jika dia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan seorang master sejati di level pertama alam ilahi tidak akan menjadi tandingannya. Jadi ketika menghadapi cahaya hitam ini, dia membiarkannya jatuh dan langsung membelahnya menjadi 2 bagian. Bagaikan langit hitam pekat yang langsung terkoyak oleh kekuatan yang sangat dahsyat. Sosok Ye Jianyi kembali bersinar dan langsung muncul di hadapan pria itu. Dia menebas bahu pria itu dengan parang di tangannya tanpa ampun. Pria ini tidak pernah menyangka bahwa serangan Ye Jian akan begitu cepat hingga mengenai wajahnya dalam sekejap. Dia langsung terkejut dan mengeluarkan senjatanya dengan panik, mencoba menghalangi kekuatan pisau itu. Namun, pertama-tama, dia agak lambat, dan pisau itu sudah tiba saat dia menangkisnya. Kedua, kekuatan pisau Ye Jianyi terlalu besar, dan dia sama sekali tidak bisa menangkisnya. Dia mendengar suara dentang, dan setelah parang mengenainya, pisau itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Pria itu terlempar ke belakang sambil membawa senjatanya. Dadanya ambruk dan dia memuntahkan darah. Dengan suara keras, dia jatuh ke tanah di luar ring. Dia hanya bisa bernapas keluar tetapi tidak bisa bernapas masuk. Sesaat kemudian, dia tewas di tempat tanpa ada kesempatan. Ketika yang lain melihat kejadian ini, mereka semua tercengang pada saat yang sama. Mampu membasmi seseorang hanya dengan satu gerakan di depan begitu banyak orang menunjukkan kekuatan Ye Jianyi yang mengerikan. Yang terpenting adalah tidak ada yang tahu siapa target selanjutnya. Meskipun pada saat ini mereka masih memiliki ide di hati mereka bahwa jika semua orang bergegas maju, mereka pasti dapat membasminya secara langsung, tetapi untuk mencapai ini, seseorang di antara mereka pasti harus mengorbankan dirinya sendiri, dan tentu saja tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang yang dikorbankan itu. Jadi semua orang saling memandang dengan bingung. Awalnya, mereka semua ambisius dan ingin menyerang Ye Jianyi sebelum yang lain dan membasminya secara langsung dengan pedang. Namun saat ini, satu persatu mereka mundur dan ingin membiarkan yang lain maju dan mati terlebih dahulu. Selama seseorang dapat menahan Ye Jian sejenak, yang lain akan menyerbu ke depan, dan ketika beberapa bilah tajam jatuh pada saat yang sama, dia pasti tidak akan selamat. Orang-orang ini memiliki pikiran mereka sendiri, dan tidak ada yang mau mengambil langkah pertama untuk sementara waktu. Dengan senyum mengejek di bibirnya, Ye Jianyi sudah menduga orang-orang ini akan bereaksi seperti ini. Jika sejak awal, mereka tidak akan menahan diri sama sekali dan akan menggunakan semua teknik dan keterampilan rahasia mereka untuk menyerangnya dengan ganas. Meskipun sekarang ia memiliki kekuatan untuk mengalahkan alam suci tingkat pertama, alamnya pasti masih berada di tingkat ke-9 dari tempering tubuh. Di bawah serangan yang melonjak dan dahsyat, bahkan jika kekuatannya dapat menahannya, tubuhnya tidak dapat menahannya. Sayangnya, orang-orang ini tidak memiliki pemikiran seperti itu dan tidak dapat saling percaya, jadi tidak ada peluang. Saat pikirannya berkecamuk, Ye Jianyi bergerak lagi. Sosoknya melesat dan dia langsung muncul di depan orang terdekat. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya dan menebas pria itu dengan pisaunya. Cahaya merah darah menyala di bilah pisaunya. Pria itu ketakutan saat melihat ini, dan semua kartu truf dan modalnya meledak dalam sekejap, berubah menjadi semburan cahaya yang melonjak, dan menghantam Ye Jian. Aura kuat dari kekuatan hukum yang dibawanya membuat matanya bersinar. Cahaya pisau akhirnya jatuh pada orang ini, tetapi dengan pemblokiran kekuatan hukum, kekuatan pisau telah berkurang hingga 90%. Dia juga mengambil tindakan tepat waktu untuk melawan, dan akhirnya tidak mengalami kerusakan apapun. Dia mundur dengan cepat dan benar-benar menghindari serangan itu. Ye Jianyi menyipitkan matanya sedikit, merasa sedikit terkejut. Sebenarnya, dia tahu betul kekuatan orang-orang ini. Secara logika, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjadi lawannya,
tetapi dalam sekejap ledakan, hal-hal luar biasa bisa terjadi. Banyak sekali ide yang terlintas di benaknya, dan Ye Jianyi langsung bereaksi. Murid-murid ini semuanya didukung oleh kekuatan orang-orang yang kuat. Meskipun tidak secara langsung terwujud dalam pertempuran, itu dapat memainkan peran besar pada saat-saat kritis. Misalnya, orang itu tidak mungkin bisa menangkis atau menghindar dari serangan pedang Ye Jianyi dengan kekuatannya sendiri, tetapi mula-mula muncul semburan kekuatan hukum yang melampaui batas kemampuannya sendiri, lalu saat dia tidak sempat bereaksi, entah kenapa dia mengeluarkan senjatanya untuk menangkisnya. Semua ini disebabkan oleh kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Jika Ye Jianyi ingin membasmi orang-orang ini secara langsung di atas ring, hal pertama yang harus dia selesaikan adalah masalah kemauan orang-orang kuat di belakang mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak dapat sepenuhnya diresapi. Dalam sekejap, Ye Jianyi telah membuat keputusan. Pada saat yang sama, saat dia menebas pria itu dengan pisau, yang lain telah menebas punggungnya, seolah-olah mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menebasnya sampai mati dengan pedang mereka. Sayangnya, dalam ilusi Sura, Ye Jianyi pernah dikepung oleh puluhan tentara Sura pada saat yang sama. Dia memblokir banyak pisau yang menebas dari belakang dan membasmi mereka. Sekarang, berbalik dan menyerang telah menjadi tindakan bawah sadar baginya. Jadi ketika pedang itu tidak memberikan efek apapun, dia tidak berniat sedikit pun untuk melakukannya. Dia tiba-tiba berbalik seperti kilatan petir, dan dengan kilatan cahaya pedang berwarna merah darah, dia langsung berbalik dan memblokir semua serangan orang-orang ini dengan cara ini. Kemudian dia menyipitkan matanya lagi, dan aura pembasmi yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Dia berbalik dan menebas dari atas ke bawah dengan pisaunya. Saat cahaya pisau bergerak, orang yang dia tatap langsung menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, orang ini mengangkat tangannya untuk menangkis dengan sekuat tenaga, tetapi ketika pisau Ye Jianyi sudah setengah jalan, dia tiba-tiba memutar pergelangan tangannya dan menebas orang di sebelahnya yang mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Perubahan ini sangat cepat. Meskipun An Ren mendapat dukungan dan restu dari keberadaan yang kuat, itu bukanlah kekuatannya sendiri, dan dia tidak dapat menggunakannya sesuka hatinya. Oleh karena itu, reaksinya secara alami agak lambat. Pada saat itu, Ye Jianyi menebasnya di bawah ketiak dengan pisau. Tiba-tiba muncul luka yang sangat besar, begitu dalam hingga tulangnya terlihat, dengan banyak darah yang mengucur keluar. Pria itu langsung menjerit seperti nangui yang disembelih, dan terus mundur, mencoba melarikan diri dari sini dan meninggalkan Ye Jianyi, ibel yang kuat. 1150